Aktivitas para calon presiden, capres, di momen hari ulang tahun, HUT ke-78 Republik Indonesia, RI, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Mulai dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kegiatan Prabowo hari ini, Prabowo Subianto menghadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI atau HUT ke-78 RI di Istana Merdeka. Prabowo yang mengenakan pakaian adat Melayu berwarna hitam tampak duduk berdampingan dengan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar dan PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono. Prabowo dan Cak Imin tampak duduk bersebelahan. Tak hanya itu, keduanya juga terlihat sama-sama mengenakan kacamata hitam. Saat kamera menyorot ke arah Prabowo, terdengar suara tepuk tangan. PLT Ketua Umum PPP Mardiono yang duduk di sebelah kiri Prabowo pun mencoba berbicara ke Prabowo. Sontak, Prabowo pun melambaikan tangannya ke arah kamera dan suara tepuk tangan terdengar lebih meriah. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berjoget bersama tamu undangan saat menyaksikan hiburan dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. HUT ke-78 RI mengangkat tema terus melaju untuk Indonesia maju. Tak hanya Prabowo, Menteri PUPR juga mengalami hal serupa. Dirinya yang tengah disorot kamera, tak berapa lem kemudian beraksi layaknya seorang pemain drum profesional. Melihat aksi tersebut, para tamu pun bertepuk tangan meriah. Anies Baswedan ikut lomba. Anies Baswedan turut memeriahkan HUT ke-78 Republik Indonesia dengan mengikuti rangkaian lomba yang digelar warga Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Anies terdaftar dalam 2 perlombaan, yakni tarik tambang dan juga gebuk bantal. Pada perlombaan tarik tambang, tim yang dipimpin oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu keluar menjadi juara. Tim dari Anies menang di fase pertama, namun menelan kekalahan di fase kedua. Setelahnya di babak penentuan, tim Anies Baswedan meraih kemenangan. Selanjutnya, Anies Baswedan ikut juga dalam lomba gebuk bantal. Dalam perlombaan ini, Anies berhadapan 1 lawan 1 dengan warga secara bergantian. Pada pertandingan pertama, Anies Baswedan berhasil membuat salah satu warga RT 06 RW 04 tumbang. Melaju ke babak selanjutnya, Anies Baswedan berhadapan dengan perwakilan dari wartawan yang meliput di gelanggang acara bernama Santoso. Bakal calon presiden, capres, dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengikuti rangkaian perlombaan yang digelar oleh warga RW 04, Kelurahan Cilandak Barat, di Waduk Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Pada pertandingan ini, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mendikbud itu kembali meraih kemenangan. Di babak ketiga, Anies Baswedan dihadapkan dengan Ketua RT 06 RW 04 Kelurahan Cilandak Barat, bernama Malkan. Dalam perlombaan ini, Anies Baswedan justru tumbang. Anies kalah dalam beberapa pukulan yang dilancarkan oleh Malkan dan membuat mantan Rektor Universitas Paramadina tersebut. Ganjar pamitan. Upacara kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia pada 2023 menjadi upacara terakhir yang diikuti Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ganjar mengatakan, selama 10 tahun terakhir partisipasi masyarakat pada era pemerintahannya luar biasa. Hal itu disampaikan Ganjar usai menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia di Lapangan Pancasila, Simpang 5, Semarang, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Dalam sambutannya, Ganjar sekaligus berpamitan dan menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama dalam 10 tahun kepemimpinannya. Saya dengan Pak Wagub dengan Gus Yassin ada ibu dan istri saya, kita merayakan bersama HUT ke-78 RI. Kami ingin menyampaikan terima kasih pada banyak hal, partisipasi dari seluruh kelompok masyarakat yang luar biasa selama ini, ucap Ganjar didampingi Wagub Taci Yassin Maimoen. Gubernur Jateng 2 periode itu mengatakan,
masyarakat Jawa Tengah telah banyak membantu selama dia memimpin. Masyarakat ikut menjaga, bahkan merawat dan berkontribusi pada pembangunan. Tentu saya dan Gus Yassin diberikan amanah untuk memimpin, untuk mengarahkan. Pasti ada yang kurang, ada yang tidak berkenan, kami mohon maaf, kata Ganjar yang mengenakan baju adat Sunda. Ganjar menegaskan, spirit kemerdekaan Republik Indonesia ini harus terus didengungkan, sehingga masyarakat dapat mengingat perjuangan para pejuang meraih kemerdekaan demi menjaga persatuan. Pendiri bangsa ini mengeluarkan darah, tenaga, pikiran, semuanya lo ya. Jangan bengkerengan bertengkar, jangan karena situasi yang berbeda dan kemudian kita mencoba membelah-belah diri, apalagi dengan isu-isu yang tidak benar, ujarnya. Ganjar berharap, khususnya kepada masyarakat di Jawa Tengah agar bisa menjaga kondusivitas wilayah. Menjaga dan merawat persatuan adalah cara mengisi kemerdekaan, termasuk pada ujungnya di kesejahteraan masyarakat, katanya. Ganjar mengatakan, itulah yang diupayakan selama 10 tahun kepemimpinannya termasuk pada periode kedua bersama Gus Yassin. Gubernur berambut putih itu tak memungkiri adanya kekurangan, namun ikhtiar perbaikan terus dilakukan. Maka kami sekaligus sebenarnya ingin pamit bersama Gus Yassin dan meminta maaf kalau ada pelayanan yang kurang bagus. Tapi ikhtiar kami, bagaimana memperbaiki layanan agar semakin baik, tandasnya. Aktivitas para calon presiden, capres, di momen hari ulang tahun, HUT ke-78 Republik Indonesia, RI, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Mulai dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kegiatan Prabowo hari ini, Prabowo Subianto menghadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI atau HUT ke-78 RI di Istana Merdeka. Prabowo yang mengenakan pakaian adat Melayu berwarna hitam tampak duduk berdampingan dengan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar dan PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono. Prabowo dan Cak Imin tampak duduk bersebelahan. Tak hanya itu, keduanya juga terlihat sama-sama mengenakan kacamata hitam. Saat kamera menyorot ke arah Prabowo, terdengar suara tepuk tangan. PLT Ketua Umum PPP Mardiono yang duduk di sebelah kiri Prabowo pun mencoba berbicara ke Prabowo. Sontak, Prabowo pun melambaikan tangannya ke arah kamera dan suara tepuk tangan terdengar lebih meriah. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berjoget bersama tamu undangan saat menyaksikan hiburan dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta. Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. HUT ke-78 RI mengangkat tema terus melaju untuk Indonesia maju. Tak hanya Prabowo, Menteri PUPR juga mengalami hal serupa. Dirinya yang tengah disorot kamera, tak berapa lem kemudian beraksi layaknya seorang pemain drum profesional. Melihat aksi tersebut, para tamu pun bertepuk tangan meriah. Anies Baswedan ikut lomba. Anies Baswedan turut memeriahkan HUT ke-78 Republik Indonesia dengan mengikuti rangkaian lomba yang digelar warga Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Anies terdaftar dalam 2 perlombaan, yakni tarik tambang dan juga gebuk bantal. Pada perlombaan tarik tambang, tim yang dipimpin oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu keluar menjadi juara. Tim dari Anies menang di fase pertama, namun menelan kekalahan di fase kedua. Setelahnya di babak penentuan, tim Anies Baswedan meraih kemenangan. Selanjutnya, Anies Baswedan ikut juga dalam lomba gebuk bantal. Dalam perlombaan ini, Anies berhadapan 1 lawan 1 dengan warga secara bergantian. Pada pertandingan pertama, Anies Baswedan berhasil membuat salah satu warga RT 06 RW 04 tumbang. Melaju ke babak selanjutnya, Anies Baswedan berhadapan dengan perwakilan dari wartawan yang meliput di gelanggang acara bernama Santoso. Bakal calon presiden, capres, dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengikuti rangkaian perlombaan yang digelar oleh warga RW 04, Kelurahan Cilandak Barat, di Waduk Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Pada pertandingan ini,
mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mendikbud itu kembali meraih kemenangan. Di babak ketiga, Anies Baswedan dihadapkan dengan Ketua RT 06 RW 04 Kelurahan Cilandak Barat, bernama Malkan. Dalam perlombaan ini, Anies Baswedan justru tumbang. Anies kalah dalam beberapa pukulan yang dilancarkan oleh Malkan dan membuat mantan Rektor Universitas Paramadina tersebut. Ganjar pamitan. Upacara kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia pada 2023 menjadi upacara terakhir yang diikuti Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ganjar mengatakan, selama 10 tahun terakhir partisipasi masyarakat pada era pemerintahannya luar biasa. Hal itu disampaikan Ganjar usai menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia di Lapangan Pancasila, Simpang 5, Semarang, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Dalam sambutannya, Ganjar sekaligus berpamitan dan menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama dalam 10 tahun kepemimpinannya. Saya dengan Pak Wagub dengan Gus Yassin ada ibu dan istri saya, kita merayakan bersama HUT ke-78 RI. Kami ingin menyampaikan terima kasih pada banyak hal, partisipasi dari seluruh kelompok masyarakat yang luar biasa selama ini, ucap Ganjar didampingi Wagub Taci Yassin Maimoen. Gubernur Jateng 2 periode itu mengatakan, masyarakat Jawa Tengah telah banyak membantu selama dia memimpin. Masyarakat ikut menjaga, bahkan merawat dan berkontribusi pada pembangunan. Tentu saya dan Gus Yassin diberikan amanah untuk memimpin untuk mengarahkan. Pasti ada yang kurang, ada yang tidak berkenan, kami mohon maaf, kata Ganjar yang mengenakan baju adat Sunda. Ganjar menegaskan, spirit kemerdekaan Republik Indonesia ini harus terus didengungkan, sehingga masyarakat dapat mengingat perjuangan para pejuang meraih kemerdekaan demi menjaga persatuan. Pendiri bangsa ini mengeluarkan darah, tenaga, pikiran, semuanya lo ya. Jangan bengkerengan bertengkar, jangan karena situasi yang berbeda dan kemudian kita mencoba membelah-belah diri apalagi dengan isu-isu yang tidak benar, ujarnya. Ganjar berharap, khususnya kepada masyarakat di Jawa Tengah agar bisa menjaga kondusivitas wilayah. Menjaga dan merawat persatuan adalah cara mengisi kemerdekaan, termasuk pada ujungnya di kesejahteraan masyarakat, katanya. Ganjar mengatakan, itulah yang diupayakan selama 10 tahun kepemimpinannya termasuk pada periode kedua bersama Gus Yassin. Gubernur berambut putih itu tak memungkiri adanya kekurangan, namun ikhtiar perbaikan terus dilakukan. Maka kami sekaligus sebenarnya ingin pamit bersama Gus Yassin dan meminta maaf kalau ada pelayanan yang kurang bagus. Tapi ikhtiar kami, bagaimana memperbaiki layanan agar semakin baik, tandasnya. Aktivitas para calon presiden, capres, di momen hari ulang tahun, HUT ke-78 Republik Indonesia, RI, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Mulai dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kegiatan Prabowo hari ini, Prabowo Subianto menghadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI atau HUT ke-78 RI di Istana Merdeka. Prabowo yang mengenakan pakaian adat Melayu berwarna hitam tampak duduk berdampingan dengan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar dan PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono. Prabowo dan Cak Imin tampak duduk bersebelahan. Tak hanya itu, keduanya juga terlihat sama-sama mengenakan kacamata hitam. Saat kamera menyorot ke arah Prabowo, terdengar suara tepuk tangan. PLT Ketua Umum PPP Mardiono yang duduk di sebelah kiri Prabowo pun mencoba berbicara ke Prabowo. Sontak, Prabowo pun melambaikan tangannya ke arah kamera dan suara tepuk tangan terdengar lebih meriah. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berjoget bersama tamu undangan saat menyaksikan hiburan dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. HUT ke-78 RI mengangkat tema terus melaju untuk Indonesia maju. Tak hanya Prabowo, Menteri PUPR juga mengalami hal serupa. Dirinya yang tengah disorot kamera,
tak berapa lem kemudian beraksi layaknya seorang pemain drum profesional. Melihat aksi tersebut, para tamu pun bertepuk tangan meriah. Anies Baswedan ikut lomba. Anies Baswedan turut memeriahkan HUT ke-78 Republik Indonesia dengan mengikuti rangkaian lomba yang digelar warga Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Anies terdaftar dalam 2 perlombaan, yakni tarik tambang dan juga gebuk bantal. Pada perlombaan tarik tambang, tim yang dipimpin oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu keluar menjadi juara. Tim dari Anies menang di fase pertama, namun menelan kekalahan di fase kedua. Setelahnya di babak penentuan, tim Anies Baswedan meraih kemenangan. Selanjutnya, Anies Baswedan ikut juga dalam lomba gebuk bantal. Dalam perlombaan ini, Anies berhadapan 1 lawan 1 dengan warga secara bergantian. Pada pertandingan pertama, Anies Baswedan berhasil membuat salah satu warga RT 06 RW 04 tumbang. Melaju ke babak selanjutnya, Anies Baswedan berhadapan dengan perwakilan dari wartawan yang meliput di gelanggang acara bernama Santoso. Bakal calon presiden, Capres, dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengikuti rangkaian perlombaan yang digelar oleh warga RW 04, Kelurahan Cilandak Barat, di Waduk Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Pada pertandingan ini, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mendikbud itu kembali meraih kemenangan. Di babak ketiga, Anies Baswedan dihadapkan dengan Ketua RT 06 RW 04 Kelurahan Cilandak Barat, bernama Malkan. Dalam perlombaan ini, Anies Baswedan justru tumbang. Anies kalah dalam beberapa pukulan yang dilancarkan oleh Malkan dan membuat mantan Rektor Universitas Paramadina tersebut. Ganjar pamitan. Upacara kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia pada 2023 menjadi upacara terakhir yang diikuti Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ganjar mengatakan, selama 10 tahun terakhir partisipasi masyarakat pada era pemerintahannya luar biasa. Hal itu disampaikan Ganjar usai menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia di Lapangan Pancasila, Simpang 5, Semarang, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Dalam sambutannya, Ganjar sekaligus berpamitan dan menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama dalam 10 tahun kepemimpinannya. Saya dengan Pak Wagub dengan Gus Yassin ada ibu dan istri saya, kita merayakan bersama HUT ke-78 RI. Kami ingin menyampaikan terima kasih pada banyak hal, partisipasi dari seluruh kelompok masyarakat yang luar biasa selama ini, ucap Ganjar didampingi Wagub Taci Yassin Maimoen. Gubernur Jateng 2 periode itu mengatakan, masyarakat Jawa Tengah telah banyak membantu selama dia memimpin. Masyarakat ikut menjaga, bahkan merawat dan berkontribusi pada pembangunan. Tentu saya dan Gus Yassin diberikan amanah untuk memimpin untuk mengarahkan. Pasti ada yang kurang, ada yang tidak berkenan, kami mohon maaf, kata Ganjar yang mengenakan baju adat Sunda. Ganjar menegaskan, spirit kemerdekaan Republik Indonesia ini harus terus didengungkan, sehingga masyarakat dapat mengingat perjuangan para pejuang meraih kemerdekaan demi menjaga persatuan. Pendiri bangsa ini mengeluarkan darah, tenaga, pikiran, semuanya loh ya. Jangan bengkerengan bertengkar, jangan karena situasi yang berbeda dan kemudian kita mencoba membelah-belah diri apalagi dengan isu-isu yang tidak benar, ujarnya. Ganjar berharap, khususnya kepada masyarakat di Jawa Tengah agar bisa menjaga kondusivitas wilayah. Menjaga dan merawat persatuan adalah cara mengisi kemerdekaan, termasuk pada ujungnya di kesejahteraan masyarakat, katanya. Ganjar mengatakan, itulah yang diupayakan selama 10 tahun kepemimpinannya termasuk pada periode kedua bersama Gus Yassin. Gubernur berambut putih itu tak memungkiri adanya kekurangan, namun ikhtiar perbaikan terus dilakukan. Maka kami sekaligus sebenarnya ingin pamit bersama Gus Yassin dan meminta maaf kalau ada pelayanan yang kurang bagus. Tapi ikhtiar kami, bagaimana memperbaiki layanan agar semakin baik, tandasnya. Aktivitas para calon presiden, capres, di momen hari ulang tahun HUT ke-78 Republik Indonesia,
Ri, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Mulai dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kegiatan Prabowo hari ini, Prabowo Subianto menghadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI atau HUT ke-78 RI di Istana Merdeka. Prabowo yang mengenakan pakaian adat Melayu berwarna hitam tampak duduk berdampingan dengan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar dan PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono. Prabowo dan Cak Imin tampak duduk bersebelahan. Tak hanya itu, keduanya juga terlihat sama-sama mengenakan kacamata hitam. Saat kamera menyorot ke arah Prabowo, terdengar suara tepuk tangan. PLT Ketua Umum PPP Mardiono yang duduk di sebelah kiri Prabowo pun mencoba berbicara ke Prabowo. Sontak, Prabowo pun melambaikan tangannya ke arah kamera dan suara tepuk tangan terdengar lebih meriah. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berjoget bersama tamu undangan saat menyaksikan hiburan dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. HUT ke-78 RI mengangkat tema terus melaju untuk Indonesia maju. Tak hanya Prabowo, Menteri PUPR juga mengalami hal serupa. Dirinya yang tengah disorot kamera, tak berapa lem kemudian beraksi layaknya seorang pemain drum profesional. Melihat aksi tersebut, para tamu pun bertepuk tangan meriah. Anies Baswedan ikut lomba. Anies Baswedan turut memeriahkan HUT ke-78 Republik Indonesia dengan mengikuti rangkaian lomba yang digelar warga Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Anies terdaftar dalam 2 perlombaan, yakni tarik tambang dan juga gebuk bantal. Pada perlombaan tarik tambang, tim yang dipimpin oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu keluar menjadi juara. Tim dari Anies menang di fase pertama, namun menelan kekalahan di fase kedua. Setelahnya di babak penentuan, tim Anies Baswedan meraih kemenangan. Selanjutnya, Anies Baswedan ikut juga dalam lomba gebuk bantal. Dalam perlombaan ini, Anies berhadapan 1 lawan 1 dengan warga secara bergantian. Pada pertandingan pertama, Anies Baswedan berhasil membuat salah satu warga RT 06 RW 04 tumbang. Melaju ke babak selanjutnya, Anies Baswedan berhadapan dengan perwakilan dari wartawan yang meliput di gelanggang acara bernama Santoso. Bakal calon presiden, Capres, dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengikuti rangkaian perlombaan yang digelar oleh warga RW 04, Kelurahan Cilandak Barat, di Waduk Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Pada pertandingan ini, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mendikbud itu kembali meraih kemenangan. Di babak ketiga, Anies Baswedan dihadapkan dengan Ketua RT 06 RW 04 Kelurahan Cilandak Barat, bernama Malkan. Dalam perlombaan ini, Anies Baswedan justru tumbang. Anies kalah dalam beberapa pukulan yang dilancarkan oleh Malkan dan membuat mantan Rektor Universitas Paramadina tersebut. Ganjar pamitan. Upacara kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia pada 2023 menjadi upacara terakhir yang diikuti Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ganjar mengatakan, selama 10 tahun terakhir partisipasi masyarakat pada era pemerintahannya luar biasa. Hal itu disampaikan Ganjar usai menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia di Lapangan Pancasila, Simpang 5, Semarang, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Dalam sambutannya, Ganjar sekaligus berpamitan dan menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama dalam 10 tahun kepemimpinannya. Saya dengan Pak Wagub dengan Gus Yassin ada ibu dan istri saya, kita merayakan bersama HUT ke-78 RI. Kami ingin menyampaikan terima kasih pada banyak hal, partisipasi dari seluruh kelompok masyarakat yang luar biasa selama ini, ucap Ganjar didampingi Wagub Taj Yassin Maimoen. Gubernur Jateng 2 periode itu mengatakan, masyarakat Jawa Tengah telah banyak membantu selama dia memimpin. Masyarakat ikut menjaga,
bahkan merawat dan berkontribusi pada pembangunan. Tentu saya dan Gus Yassin diberikan amanah untuk memimpin, untuk mengarahkan. Pasti ada yang kurang, ada yang tidak berkenan, kami mohon maaf, kata Ganjar yang mengenakan baju adat Sunda. Ganjar menegaskan, spirit kemerdekaan Republik Indonesia ini harus terus didengungkan, sehingga masyarakat dapat mengingat perjuangan para pejuang meraih kemerdekaan demi menjaga persatuan. Pendiri bangsa ini mengeluarkan darah, tenaga, pikiran, semuanya lo ya. Jangan bengkerengan bertengkar, jangan karena situasi yang berbeda dan kemudian kita mencoba membelah-belah diri, apalagi dengan isu-isu yang tidak benar, ujarnya. Ganjar berharap, khususnya kepada masyarakat di Jawa Tengah agar bisa menjaga kondusivitas wilayah. Menjaga dan merawat persatuan adalah cara mengisi kemerdekaan, termasuk pada ujungnya di kesejahteraan masyarakat, katanya. Ganjar mengatakan, itulah yang diupayakan selama 10 tahun kepemimpinannya termasuk pada periode kedua bersama Gus Yassin. Gubernur berambut putih itu tak memungkiri adanya kekurangan, namun ikhtiar perbaikan terus dilakukan. Maka kami sekaligus sebenarnya ingin pamit bersama Gus Yassin dan meminta maaf kalau ada pelayanan yang kurang bagus. Tapi ikhtiar kami, bagaimana memperbaiki layanan agar semakin baik, tandasnya. Aktivitas para calon presiden, capres, di momen hari ulang tahun, HUT ke-78 Republik Indonesia, RI, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Mulai dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kegiatan Prabowo hari ini, Prabowo Subianto menghadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI atau HUT ke-78 RI di Istana Merdeka. Prabowo yang mengenakan pakaian adat Melayu berwarna hitam tampak duduk berdampingan dengan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar dan PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono. Prabowo dan Cak Imin tampak duduk bersebelahan. Tak hanya itu, keduanya juga terlihat sama-sama mengenakan kacamata hitam. Saat kamera menyorot ke arah Prabowo, terdengar suara tepuk tangan. PLT Ketua Umum PPP Mardiono yang duduk di sebelah kiri Prabowo pun mencoba berbicara ke Prabowo. Sontak, Prabowo pun melambaikan tangannya ke arah kamera dan suara tepuk tangan terdengar lebih meriah. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berjoget bersama tamu undangan saat menyaksikan hiburan dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. HUT ke-78 RI mengangkat tema terus melaju untuk Indonesia maju. Tak hanya Prabowo, Menteri PUPR juga mengalami hal serupa. Dirinya yang tengah disorot kamera, tak berapa lem kemudian beraksi layaknya seorang pemain drum profesional. Melihat aksi tersebut, para tamu pun bertepuk tangan meriah. Anies Baswedan ikut lomba. Anies Baswedan turut memeriahkan HUT ke-78 Republik Indonesia dengan mengikuti rangkaian lomba yang digelar warga Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Anies terdaftar dalam 2 perlombaan, yakni tarik tambang dan juga gebuk bantal. Pada perlombaan tarik tambang, tim yang dipimpin oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu keluar menjadi juara. Tim dari Anies menang di fase pertama, namun menelan kekalahan di fase kedua. Setelahnya di babak penentuan, tim Anies Baswedan meraih kemenangan. Selanjutnya, Anies Baswedan ikut juga dalam lomba gebuk bantal. Dalam perlombaan ini, Anies berhadapan 1 lawan 1 dengan warga secara bergantian. Pada pertandingan pertama, Anies Baswedan berhasil membuat salah satu warga RT 06 RW 04 tumbang. Melaju ke babak selanjutnya, Anies Baswedan berhadapan dengan perwakilan dari wartawan yang meliput di gelanggang acara bernama Santoso. Bakal calon presiden, capres, dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengikuti rangkaian perlombaan yang digelar oleh warga RW 04, Kelurahan Cilandak Barat, di Waduk Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Pada pertandingan ini, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mendikbud itu kembali meraih kemenangan. Di babak ketiga,
Anies Baswedan dihadapkan dengan Ketua RT 06 RW 04 Kelurahan Cilandak Barat, bernama Malkan. Dalam perlombaan ini, Anies Baswedan justru tumbang. Anies kalah dalam beberapa pukulan yang dilancarkan oleh Malkan dan membuat mantan Rektor Universitas Paramadina tersebut. Ganjar pamitan. Upacara kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia pada 2023 menjadi upacara terakhir yang diikuti Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ganjar mengatakan, selama 10 tahun terakhir partisipasi masyarakat pada era pemerintahannya luar biasa. Hal itu disampaikan Ganjar usai menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia di Lapangan Pancasila, Simpang 5, Semarang, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Dalam sambutannya, Ganjar sekaligus berpamitan dan menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama dalam 10 tahun kepemimpinannya. Saya dengan Pak Wagub dengan Gus Yassin ada ibu dan istri saya, kita merayakan bersama HUT ke-78 RI. Kami ingin menyampaikan terima kasih pada banyak hal, partisipasi dari seluruh kelompok masyarakat yang luar biasa selama ini, ucap Ganjar didampingi Wagub Taj Yassin Maimoen. Gubernur Jateng 2 periode itu mengatakan, masyarakat Jawa Tengah telah banyak membantu selama dia memimpin. Masyarakat ikut menjaga, bahkan merawat dan berkontribusi pada pembangunan. Tentu saya dan Gus Yassin diberikan amanah untuk memimpin untuk mengarahkan. Pasti ada yang kurang, ada yang tidak berkenan, kami mohon maaf, kata Ganjar yang mengenakan baju adat Sunda. Ganjar menegaskan, spirit kemerdekaan Republik Indonesia ini harus terus didengungkan, sehingga masyarakat dapat mengingat perjuangan para pejuang meraih kemerdekaan demi menjaga persatuan. Pendiri bangsa ini mengeluarkan darah, tenaga, pikiran, semuanya loh ya. Jangan bengkerengan bertengkar, jangan karena situasi yang berbeda dan kemudian kita mencoba membelah-belah diri apalagi dengan isu-isu yang tidak benar, ujarnya. Ganjar berharap, khususnya kepada masyarakat di Jawa Tengah agar bisa menjaga kondusivitas wilayah. Menjaga dan merawat persatuan adalah cara mengisi kemerdekaan, termasuk pada ujungnya di kesejahteraan masyarakat, katanya. Ganjar mengatakan, itulah yang diupayakan selama 10 tahun kepemimpinannya termasuk pada periode kedua bersama Gus Yassin. Gubernur berambut putih itu tak memungkiri adanya kekurangan, namun ikhtiar perbaikan terus dilakukan. Maka kami sekaligus sebenarnya ingin pamit bersama Gus Yassin dan meminta maaf kalau ada pelayanan yang kurang bagus. Tapi ikhtiar kami, bagaimana memperbaiki layanan agar semakin baik, tandasnya. Aktivitas para calon presiden, capres, di momen hari ulang tahun HUT ke-78 Republik Indonesia, RI, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Mulai dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kegiatan Prabowo hari ini, Prabowo Subianto menghadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI atau HUT ke-78 RI di Istana Merdeka. Prabowo yang mengenakan pakaian adat Melayu berwarna hitam tampak duduk berdampingan dengan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar dan PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono. Prabowo dan Cak Imin tampak duduk bersebelahan. Tak hanya itu, keduanya juga terlihat sama-sama mengenakan kacamata hitam. Saat kamera menyorot ke arah Prabowo, terdengar suara tepuk tangan. PLT Ketua Umum PPP Mardiono yang duduk di sebelah kiri Prabowo pun mencoba berbicara ke Prabowo. Sontak, Prabowo pun melambaikan tangannya ke arah kamera dan suara tepuk tangan terdengar lebih meriah. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berjoget bersama tamu undangan saat menyaksikan hiburan dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. HUT ke-78 RI mengangkat tema terus melaju untuk Indonesia maju. Tak hanya Prabowo, Menteri PUPR juga mengalami hal serupa. Dirinya yang tengah disorot kamera, tak berapa lem kemudian beraksi layaknya seorang pemain drum profesional. Melihat aksi tersebut,
Para tamu pun bertepuk tangan meriah. Anies Baswedan ikut lomba. Anies Baswedan turut memeriahkan HUT ke-78 Republik Indonesia dengan mengikuti rangkaian lomba yang digelar warga Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Anies terdaftar dalam 2 perlombaan, yakni tarik tambang dan juga gebuk bantal. Pada perlombaan tarik tambang, tim yang dipimpin oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu keluar menjadi juara. Tim dari Anies menang di fase pertama, namun menelan kekalahan di fase kedua. Setelahnya di babak penentuan, tim Anies Baswedan meraih kemenangan. Selanjutnya, Anies Baswedan ikut juga dalam lomba gebuk bantal. Dalam perlombaan ini, Anies berhadapan 1 lawan 1 dengan warga secara bergantian. Pada pertandingan pertama, Anies Baswedan berhasil membuat salah satu warga RT 06 RW 04 tumbang. Melaju ke babak selanjutnya, Anies Baswedan berhadapan dengan perwakilan dari wartawan yang meliput di gelanggang acara bernama Santoso. Bakal calon presiden, Capres, dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengikuti rangkaian perlombaan yang digelar oleh warga RW 04, Kelurahan Cilandak Barat, di Waduk Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Pada pertandingan ini, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mendikbud itu kembali meraih kemenangan. Di babak ketiga, Anies Baswedan dihadapkan dengan Ketua RT 06 RW 04 Kelurahan Cilandak Barat, bernama Malkan. Dalam perlombaan ini, Anies Baswedan justru tumbang. Anies kalah dalam beberapa pukulan yang dilancarkan oleh Malkan dan membuat mantan Rektor Universitas Paramadina tersebut. Ganjar pamitan. Upacara kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia pada 2023 menjadi upacara terakhir yang diikuti Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ganjar mengatakan, selama 10 tahun terakhir partisipasi masyarakat pada era pemerintahannya luar biasa. Hal itu disampaikan Ganjar usai menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia di Lapangan Pancasila, Simpang 5, Semarang, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Dalam sambutannya, Ganjar sekaligus berpamitan dan menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama dalam 10 tahun kepemimpinannya. Saya dengan Pak Wagub dengan Gus Yassin ada ibu dan istri saya, kita merayakan bersama HUT ke-78 RI. Kami ingin menyampaikan terima kasih pada banyak hal, partisipasi dari seluruh kelompok masyarakat yang luar biasa selama ini, ucap Ganjar didampingi Wagub Taci Yassin Maimoen. Gubernur Jateng 2 periode itu mengatakan, masyarakat Jawa Tengah telah banyak membantu selama dia memimpin. Masyarakat ikut menjaga, bahkan merawat dan berkontribusi pada pembangunan. Tentu saya dan Gus Yassin diberikan amanah untuk memimpin untuk mengarahkan. Pasti ada yang kurang, ada yang tidak berkenan, kami mohon maaf, kata Ganjar yang mengenakan baju adat Sunda. Ganjar menegaskan, spirit kemerdekaan Republik Indonesia ini harus terus didengungkan, sehingga masyarakat dapat mengingat perjuangan para pejuang meraih kemerdekaan demi menjaga persatuan. Pendiri bangsa ini mengeluarkan darah, tenaga, pikiran, semuanya lo ya. Jangan bengkerengan bertengkar, jangan karena situasi yang berbeda dan kemudian kita mencoba membelah-belah diri apalagi dengan isu-isu yang tidak benar, ujarnya. Ganjar berharap, khususnya kepada masyarakat di Jawa Tengah agar bisa menjaga kondusivitas wilayah. Menjaga dan merawat persatuan adalah cara mengisi kemerdekaan, termasuk pada ujungnya di kesejahteraan masyarakat, katanya. Ganjar mengatakan, itulah yang diupayakan selama 10 tahun kepemimpinannya termasuk pada periode kedua bersama Gus Yassin. Gubernur berambut putih itu tak memungkiri adanya kekurangan, namun ikhtiar perbaikan terus dilakukan. Maka kami sekaligus sebenarnya ingin pamit bersama Gus Yassin dan meminta maaf kalau ada pelayanan yang kurang bagus. Tapi ikhtiar kami, bagaimana memperbaiki layanan agar semakin baik, tandasnya. Aktivitas para calon presiden, Capres, di momen hari ulang tahun HUT ke-78 Republik Indonesia, RI, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Mulai dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto,
mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kegiatan Prabowo hari ini, Prabowo Subianto menghadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI atau HUT ke-78 RI di Istana Merdeka. Prabowo yang mengenakan pakaian adat Melayu berwarna hitam tampak duduk berdampingan dengan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar dan PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono. Prabowo dan Cak Imin tampak duduk bersebelahan. Tak hanya itu, keduanya juga terlihat sama-sama mengenakan kacamata hitam. Saat kamera menyorot ke arah Prabowo, terdengar suara tepuk tangan. PLT Ketua Umum PPP Mardiono yang duduk di sebelah kiri Prabowo pun mencoba berbicara ke Prabowo. Sontak, Prabowo pun melambaikan tangannya ke arah kamera dan suara tepuk tangan terdengar lebih meriah. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berjoget bersama tamu undangan saat menyaksikan hiburan dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. HUT ke-78 RI mengangkat tema terus melaju untuk Indonesia maju. Tak hanya Prabowo, Menteri PUPR juga mengalami hal serupa. Dirinya yang tengah disorot kamera, tak berapa lem kemudian beraksi layaknya seorang pemain drum profesional. Melihat aksi tersebut, para tamu pun bertepuk tangan meriah. Anies Baswedan ikut lomba. Anies Baswedan turut memeriahkan HUT ke-78 Republik Indonesia dengan mengikuti rangkaian lomba yang digelar warga Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Anies terdaftar dalam 2 perlombaan, yakni tarik tambang dan juga gebuk bantal. Pada perlombaan tarik tambang, tim yang dipimpin oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu keluar menjadi juara. Tim dari Anies menang di fase pertama, namun menelan kekalahan di fase kedua. Setelahnya di babak penentuan, tim Anies Baswedan meraih kemenangan. Selanjutnya, Anies Baswedan ikut juga dalam lomba gebuk bantal. Dalam perlombaan ini, Anies berhadapan 1 lawan 1 dengan warga secara bergantian. Pada pertandingan pertama, Anies Baswedan berhasil membuat salah satu warga RT 06 RW 04 tumbang. Melaju ke babak selanjutnya, Anies Baswedan berhadapan dengan perwakilan dari wartawan yang meliput di gelanggang acara bernama Santoso. Bakal calon presiden, Capres, dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengikuti rangkaian perlombaan yang digelar oleh warga RW 04, Kelurahan Cilandak Barat, di Waduk Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Pada pertandingan ini, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mendikbud itu kembali meraih kemenangan. Di babak ketiga, Anies Baswedan dihadapkan dengan Ketua RT 06 RW 04 Kelurahan Cilandak Barat, bernama Malkan. Dalam perlombaan ini, Anies Baswedan justru tumbang. Anies kalah dalam beberapa pukulan yang dilancarkan oleh Malkan dan membuat mantan Rektor Universitas Paramadina tersebut. Ganjar pamitan. Upacara kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia pada 2023 menjadi upacara terakhir yang diikuti Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ganjar mengatakan, selama 10 tahun terakhir partisipasi masyarakat pada era pemerintahannya luar biasa. Hal itu disampaikan Ganjar usai menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia di Lapangan Pancasila, Simpang 5, Semarang, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Dalam sambutannya, Ganjar sekaligus berpamitan dan menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama dalam 10 tahun kepemimpinannya. Saya dengan Pak Wagub dengan Gus Yassin ada ibu dan istri saya, kita merayakan bersama HUT ke-78 RI. Kami ingin menyampaikan terima kasih pada banyak hal, partisipasi dari seluruh kelompok masyarakat yang luar biasa selama ini, ucap Ganjar didampingi Wagub Taj Yassin Maimoen. Gubernur Jateng 2 periode itu mengatakan, masyarakat Jawa Tengah telah banyak membantu selama dia memimpin. Masyarakat ikut menjaga, bahkan merawat dan berkontribusi pada pembangunan. Tentu saya dan Gus Yassin diberikan amanah untuk memimpin untuk mengarahkan. Pasti ada yang kurang ada yang tidak berkenan kami mohon maaf,
kata Ganjar yang mengenakan baju adat Sunda. Ganjar menegaskan, spirit kemerdekaan Republik Indonesia ini harus terus didengungkan, sehingga masyarakat dapat mengingat perjuangan para pejuang meraih kemerdekaan demi menjaga persatuan. Pendiri bangsa ini mengeluarkan darah, tenaga, pikiran, semuanya loh ya. Jangan bengkerengan bertengkar, jangan karena situasi yang berbeda dan kemudian kita mencoba membelah-belah diri apalagi dengan isu-isu yang tidak benar, ujarnya. Ganjar berharap, khususnya kepada masyarakat di Jawa Tengah agar bisa menjaga kondusivitas wilayah. Menjaga dan merawat persatuan adalah cara mengisi kemerdekaan, termasuk pada ujungnya di kesejahteraan masyarakat, katanya. Ganjar mengatakan, itulah yang diupayakan selama 10 tahun kepemimpinannya termasuk pada periode kedua bersama Gus Yassin. Gubernur berambut putih itu tak memungkiri adanya kekurangan, namun ikhtiar perbaikan terus dilakukan. Maka kami sekaligus sebenarnya ingin pamit bersama Gus Yassin dan meminta maaf kalau ada pelayanan yang kurang bagus. Tapi ikhtiar kami, bagaimana memperbaiki layanan agar semakin baik, tandasnya. Aktivitas para calon presiden, capres, di momen hari ulang tahun, HUT ke-78 Republik Indonesia, RI, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Mulai dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kegiatan Prabowo hari ini, Prabowo Subianto menghadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI atau HUT ke-78 RI di Istana Merdeka. Prabowo yang mengenakan pakaian adat Melayu berwarna hitam tampak duduk berdampingan dengan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar dan PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono. Prabowo dan Cak Imin tampak duduk bersebelahan. Tak hanya itu, keduanya juga terlihat sama-sama mengenakan kacamata hitam. Saat kamera menyorot ke arah Prabowo, terdengar suara tepuk tangan. PLT Ketua Umum PPP Mardiono yang duduk di sebelah kiri Prabowo pun mencoba berbicara ke Prabowo. Sontak, Prabowo pun melambaikan tangannya ke arah kamera dan suara tepuk tangan terdengar lebih meriah. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berjoget bersama tamu undangan saat menyaksikan hiburan dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. HUT ke-78 RI mengangkat tema terus melaju untuk Indonesia maju. Tak hanya Prabowo, Menteri PUPR juga mengalami hal serupa. Dirinya yang tengah disorot kamera, tak berapa lem kemudian beraksi layaknya seorang pemain drum profesional. Melihat aksi tersebut, para tamu pun bertepuk tangan meriah. Anies Baswedan ikut lomba. Anies Baswedan turut memeriahkan HUT ke-78 Republik Indonesia dengan mengikuti rangkaian lomba yang digelar warga Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Anies terdaftar dalam 2 perlombaan, yakni tarik tambang dan juga gebuk bantal. Pada perlombaan tarik tambang, tim yang dipimpin oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu keluar menjadi juara. Tim dari Anies menang di fase pertama, namun menelan kekalahan di fase kedua. Setelahnya di babak penentuan, tim Anies Baswedan meraih kemenangan. Selanjutnya, Anies Baswedan ikut juga dalam lomba gebuk bantal. Dalam perlombaan ini, Anies berhadapan 1 lawan 1 dengan warga secara bergantian. Pada pertandingan pertama, Anies Baswedan berhasil membuat salah satu warga RT 06 RW 04 tumbang. Melaju ke babak selanjutnya, Anies Baswedan berhadapan dengan perwakilan dari wartawan yang meliput di gelanggang acara bernama Santoso. Bakal calon presiden, capres, dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengikuti rangkaian perlombaan yang digelar oleh warga RW 04, Kelurahan Cilandak Barat, di Waduk Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Pada pertandingan ini, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mendikbud itu kembali meraih kemenangan. Di babak ketiga, Anies Baswedan dihadapkan dengan Ketua RT 06 RW 04 Kelurahan Cilandak Barat, bernama Malkan. Dalam perlombaan ini, Anies Baswedan justru tumbang.
Anies kalah dalam beberapa pukulan yang dilancarkan oleh Malkan dan membuat mantan rektor Universitas Paramadina tersebut. Ganjar pamitan. Upacara kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia pada 2023 menjadi upacara terakhir yang diikuti Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ganjar mengatakan, selama 10 tahun terakhir partisipasi masyarakat pada era pemerintahannya luar biasa. Hal itu disampaikan Ganjar usai menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia di Lapangan Pancasila, Simpang 5, Semarang, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Dalam sambutannya, Ganjar sekaligus berpamitan dan menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama dalam 10 tahun kepemimpinannya. Saya dengan Pak Wagub dengan Gus Yassin ada ibu dan istri saya, kita merayakan bersama HUT ke-78 RI. Kami ingin menyampaikan terima kasih pada banyak hal, partisipasi dari seluruh kelompok masyarakat yang luar biasa selama ini, ucap Ganjar didampingi Wagub Taci Yassin Maimoen. Gubernur Jateng 2 periode itu mengatakan, masyarakat Jawa Tengah telah banyak membantu selama dia memimpin. Masyarakat ikut menjaga, bahkan merawat dan berkontribusi pada pembangunan. Tentu saya dan Gus Yassin diberikan amanah untuk memimpin untuk mengarahkan. Pasti ada yang kurang, ada yang tidak berkenan, kami mohon maaf, kata Ganjar yang mengenakan baju adat Sunda. Ganjar menegaskan, spirit kemerdekaan Republik Indonesia ini harus terus didengungkan, sehingga masyarakat dapat mengingat perjuangan para pejuang meraih kemerdekaan demi menjaga persatuan. Pendiri bangsa ini mengeluarkan darah, tenaga, pikiran, semuanya lo ya. Jangan bengkerengan bertengkar, jangan karena situasi yang berbeda dan kemudian kita mencoba membelah-belah diri apalagi dengan isu-isu yang tidak benar, ujarnya. Ganjar berharap, khususnya kepada masyarakat di Jawa Tengah agar bisa menjaga kondusivitas wilayah. Menjaga dan merawat persatuan adalah cara mengisi kemerdekaan, termasuk pada ujungnya di kesejahteraan masyarakat, katanya. Ganjar mengatakan, itulah yang diupayakan selama 10 tahun kepemimpinannya termasuk pada periode kedua bersama Gus Yassin. Gubernur berambut putih itu tak memungkiri adanya kekurangan, namun ikhtiar perbaikan terus dilakukan. Maka kami sekaligus sebenarnya ingin pamit bersama Gus Yassin dan meminta maaf kalau ada pelayanan yang kurang bagus. Tapi ikhtiar kami, bagaimana memperbaiki layanan agar semakin baik, tandasnya. Aktivitas para calon presiden, capres, di momen hari ulang tahun, HUT ke-78 Republik Indonesia, RI, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Mulai dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kegiatan Prabowo hari ini, Prabowo Subianto menghadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI atau HUT ke-78 RI di Istana Merdeka. Prabowo yang mengenakan pakaian adat Melayu berwarna hitam tampak duduk berdampingan dengan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar dan PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono. Prabowo dan Cak Imin tampak duduk bersebelahan. Tak hanya itu, keduanya juga terlihat sama-sama mengenakan kacamata hitam. Saat kamera menyorot ke arah Prabowo, terdengar suara tepuk tangan. PLT Ketua Umum PPP Mardiono yang duduk di sebelah kiri Prabowo pun mencoba berbicara ke Prabowo. Sontak, Prabowo pun melambaikan tangannya ke arah kamera dan suara tepuk tangan terdengar lebih meriah. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berjoget bersama tamu undangan saat menyaksikan hiburan dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. HUT ke-78 RI mengangkat tema terus melaju untuk Indonesia maju. Tak hanya Prabowo, Menteri PUPR juga mengalami hal serupa. Dirinya yang tengah disorot kamera, tak berapa lem kemudian beraksi layaknya seorang pemain drum profesional. Melihat aksi tersebut, para tamu pun bertepuk tangan meriah. Anies Baswedan ikut lomba.
Anies Baswedan turut memeriahkan HUT ke-78 Republik Indonesia dengan mengikuti rangkaian lomba yang digelar warga Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Anies terdaftar dalam 2 perlombaan, yakni tarik tambang dan juga gebuk bantal. Pada perlombaan tarik tambang, tim yang dipimpin oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu keluar menjadi juara. Tim dari Anies menang di fase pertama, namun menelan kekalahan di fase kedua. Setelahnya di babak penentuan, tim Anies Baswedan meraih kemenangan. Selanjutnya, Anies Baswedan ikut juga dalam lomba gebuk bantal. Dalam perlombaan ini, Anies berhadapan 1 lawan 1 dengan warga secara bergantian. Pada pertandingan pertama, Anies Baswedan berhasil membuat salah satu warga RT 06 RW 04 tumbang. Melaju ke babak selanjutnya, Anies Baswedan berhadapan dengan perwakilan dari wartawan yang meliput di gelanggang acara bernama Santoso. Bakal calon presiden, Capres, dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengikuti rangkaian perlombaan yang digelar oleh warga RW 04, Kelurahan Cilandak Barat, di Waduk Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Pada pertandingan ini, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mendikbud itu kembali meraih kemenangan. Di babak ketiga, Anies Baswedan dihadapkan dengan Ketua RT 06 RW 04 Kelurahan Cilandak Barat, bernama Malkan. Dalam perlombaan ini, Anies Baswedan justru tumbang. Anies kalah dalam beberapa pukulan yang dilancarkan oleh Malkan dan membuat mantan Rektor Universitas Paramadina tersebut. Ganjar pamitan. Upacara kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia pada 2023 menjadi upacara terakhir yang diikuti Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ganjar mengatakan, selama 10 tahun terakhir partisipasi masyarakat pada era pemerintahannya luar biasa. Hal itu disampaikan Ganjar usai menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia di Lapangan Pancasila, Simpang 5, Semarang, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Dalam sambutannya, Ganjar sekaligus berpamitan dan menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama dalam 10 tahun kepemimpinannya. Saya dengan Pak Wagub dengan Gus Yassin ada ibu dan istri saya, kita merayakan bersama HUT ke-78 RI. Kami ingin menyampaikan terima kasih pada banyak hal, partisipasi dari seluruh kelompok masyarakat yang luar biasa selama ini, ucap Ganjar didampingi Wagub Taci Yassin Maimoen. Gubernur Jateng 2 periode itu mengatakan, masyarakat Jawa Tengah telah banyak membantu selama dia memimpin. Masyarakat ikut menjaga, bahkan merawat dan berkontribusi pada pembangunan. Tentu saya dan Gus Yassin diberikan amanah untuk memimpin untuk mengarahkan. Pasti ada yang kurang, ada yang tidak berkenan, kami mohon maaf, kata Ganjar yang mengenakan baju adat Sunda. Ganjar menegaskan, spirit kemerdekaan Republik Indonesia ini harus terus didengungkan, sehingga masyarakat dapat mengingat perjuangan para pejuang meraih kemerdekaan demi menjaga persatuan. Pendiri bangsa ini mengeluarkan darah, tenaga, pikiran, semuanya loh ya. Jangan bengkerengan, bertengkar, jangan karena situasi yang berbeda dan kemudian kita mencoba membelah-belah diri apalagi dengan isu-isu yang tidak benar, ujarnya. Ganjar berharap, khususnya kepada masyarakat di Jawa Tengah agar bisa menjaga kondusivitas wilayah. Menjaga dan merawat persatuan adalah cara mengisi kemerdekaan, termasuk pada ujungnya di kesejahteraan masyarakat, katanya. Ganjar mengatakan, itulah yang diupayakan selama 10 tahun kepemimpinannya termasuk pada periode kedua bersama Gus Yassin. Gubernur berambut putih itu tak memungkiri adanya kekurangan, namun ikhtiar perbaikan terus dilakukan. Maka kami sekaligus sebenarnya ingin pamit bersama Gus Yassin dan meminta maaf kalau ada pelayanan yang kurang bagus. Tapi ikhtiar kami, bagaimana memperbaiki layanan agar semakin baik, tandasnya. Aktivitas para calon presiden, Capres, di momen hari ulang tahun HUT ke-78 Republik Indonesia, RI, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Mulai dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Kegiatan Prabowo hari ini, Prabowo Subianto menghadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI atau HUT ke-78 RI di Istana Merdeka. Prabowo yang mengenakan pakaian adat Melayu berwarna hitam tampak duduk berdampingan dengan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar dan PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono. Prabowo dan Cak Imin tampak duduk bersebelahan. Tak hanya itu, keduanya juga terlihat sama-sama mengenakan kacamata hitam. Saat kamera menyorot ke arah Prabowo, terdengar suara tepuk tangan. PLT Ketua Umum PPP Mardiono yang duduk di sebelah kiri Prabowo pun mencoba berbicara ke Prabowo. Sontak, Prabowo pun melambaikan tangannya ke arah kamera dan suara tepuk tangan terdengar lebih meriah. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berjoget bersama tamu undangan saat menyaksikan hiburan dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. HUT ke-78 RI mengangkat tema terus melaju untuk Indonesia maju. Tak hanya Prabowo, Menteri PUPR juga mengalami hal serupa. Dirinya yang tengah disorot kamera, tak berapa lem kemudian beraksi layaknya seorang pemain drum profesional. Melihat aksi tersebut, para tamu pun bertepuk tangan meriah. Anies Baswedan ikut lomba. Anies Baswedan turut memeriahkan HUT ke-78 Republik Indonesia dengan mengikuti rangkaian lomba yang digelar warga Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Anies terdaftar dalam 2 perlombaan, yakni tarik tambang dan juga gebuk bantal. Pada perlombaan tarik tambang, tim yang dipimpin oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu keluar menjadi juara. Tim dari Anies menang di fase pertama, namun menelan kekalahan di fase kedua. Setelahnya di babak penentuan, tim Anies Baswedan meraih kemenangan. Selanjutnya, Anies Baswedan ikut juga dalam lomba gebuk bantal. Dalam perlombaan ini, Anies berhadapan 1 lawan 1 dengan warga secara bergantian. Pada pertandingan pertama, Anies Baswedan berhasil membuat salah satu warga RT 06 RW 04 tumbang. Melaju ke babak selanjutnya, Anies Baswedan berhadapan dengan perwakilan dari wartawan yang meliput di gelanggang acara bernama Santoso. Bakal calon presiden, Capres, dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengikuti rangkaian perlombaan yang digelar oleh warga RW 04, Kelurahan Cilandak Barat, di Waduk Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Pada pertandingan ini, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mendikbud itu kembali meraih kemenangan. Di babak ketiga, Anies Baswedan dihadapkan dengan Ketua RT 06 RW 04 Kelurahan Cilandak Barat, bernama Malkan. Dalam perlombaan ini, Anies Baswedan justru tumbang. Anies kalah dalam beberapa pukulan yang dilancarkan oleh Malkan dan membuat mantan Rektor Universitas Paramadina tersebut. Ganjar pamitan. Upacara kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia pada 2023 menjadi upacara terakhir yang diikuti Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ganjar mengatakan, selama 10 tahun terakhir partisipasi masyarakat pada era pemerintahannya luar biasa. Hal itu disampaikan Ganjar usai menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia di Lapangan Pancasila, Simpang 5, Semarang, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Dalam sambutannya, Ganjar sekaligus berpamitan dan menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama dalam 10 tahun kepemimpinannya. Saya dengan Pak Wagub dengan Gus Yassin ada ibu dan istri saya, kita merayakan bersama HUT ke-78 RI. Kami ingin menyampaikan terima kasih pada banyak hal, partisipasi dari seluruh kelompok masyarakat yang luar biasa selama ini, ucap Ganjar didampingi Wagub Taci Yassin Maimoen. Gubernur Jateng 2 periode itu mengatakan, masyarakat Jawa Tengah telah banyak membantu selama dia memimpin. Masyarakat ikut menjaga, bahkan merawat dan berkontribusi pada pembangunan. Tentu saya dan Gus Yassin diberikan amanah untuk memimpin untuk mengarahkan. Pasti ada yang kurang, ada yang tidak berkenan, kami mohon maaf, kata Ganjar yang mengenakan baju adat Sunda. Ganjar menegaskan,
Spirit kemerdekaan Republik Indonesia ini harus terus didengungkan, sehingga masyarakat dapat mengingat perjuangan para pejuang meraih kemerdekaan demi menjaga persatuan. Pendiri bangsa ini mengeluarkan darah, tenaga, pikiran, semuanya lo ya. Jangan bengkerengan bertengkar, jangan karena situasi yang berbeda dan kemudian kita mencoba membelah-belah diri apalagi dengan isu-isu yang tidak benar, ujarnya. Ganjar berharap, khususnya kepada masyarakat di Jawa Tengah agar bisa menjaga kondusivitas wilayah. Menjaga dan merawat persatuan adalah cara mengisi kemerdekaan, termasuk pada ujungnya di kesejahteraan masyarakat, katanya. Ganjar mengatakan, itulah yang diupayakan selama 10 tahun kepemimpinannya termasuk pada periode kedua bersama Gus Yassin. Gubernur berambut putih itu tak memungkiri adanya kekurangan, namun ikhtiar perbaikan terus dilakukan. Maka kami sekaligus sebenarnya ingin pamit bersama Gus Yassin dan meminta maaf kalau ada pelayanan yang kurang bagus. Tapi ikhtiar kami, bagaimana memperbaiki layanan agar semakin baik, tandasnya. Aktivitas para calon presiden, capres, di momen hari ulang tahun, HUT ke-78 Republik Indonesia, RI, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Mulai dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kegiatan Prabowo hari ini, Prabowo Subianto menghadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI atau HUT ke-78 RI di Istana Merdeka. Prabowo yang mengenakan pakaian adat Melayu berwarna hitam tampak duduk berdampingan dengan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar dan PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono. Prabowo dan Cak Imin tampak duduk bersebelahan. Tak hanya itu, keduanya juga terlihat sama-sama mengenakan kacamata hitam. Saat kamera menyorot ke arah Prabowo, terdengar suara tepuk tangan. PLT Ketua Umum PPP Mardiono yang duduk di sebelah kiri Prabowo pun mencoba berbicara ke Prabowo. Sontak, Prabowo pun melambaikan tangannya ke arah kamera dan suara tepuk tangan terdengar lebih meriah. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berjoget bersama tamu undangan saat menyaksikan hiburan dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. HUT ke-78 RI mengangkat tema terus melaju untuk Indonesia maju. Tak hanya Prabowo, Menteri PUPR juga mengalami hal serupa. Dirinya yang tengah disorot kamera, tak berapa lem kemudian beraksi layaknya seorang pemain drum profesional. Melihat aksi tersebut, para tamu pun bertepuk tangan meriah. Anies Baswedan ikut lomba. Anies Baswedan turut memeriahkan HUT ke-78 Republik Indonesia dengan mengikuti rangkaian lomba yang digelar warga Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Anies terdaftar dalam 2 perlombaan, yakni tarik tambang dan juga gebuk bantal. Pada perlombaan tarik tambang, tim yang dipimpin oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu keluar menjadi juara. Tim dari Anies menang di fase pertama, namun menelan kekalahan di fase kedua. Setelahnya di babak penentuan, tim Anies Baswedan meraih kemenangan. Selanjutnya, Anies Baswedan ikut juga dalam lomba gebuk bantal. Dalam perlombaan ini, Anies berhadapan 1 lawan 1 dengan warga secara bergantian. Pada pertandingan pertama, Anies Baswedan berhasil membuat salah satu warga RT 06 RW 04 tumbang. Melaju ke babak selanjutnya, Anies Baswedan berhadapan dengan perwakilan dari wartawan yang meliput di gelanggang acara bernama Santoso. Bakal calon presiden, capres, dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengikuti rangkaian perlombaan yang digelar oleh warga RW 04, Kelurahan Cilandak Barat, di Waduk Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Pada pertandingan ini, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mendikbud itu kembali meraih kemenangan. Di babak ketiga, Anies Baswedan dihadapkan dengan Ketua RT 06 RW 04 Kelurahan Cilandak Barat, bernama Malkan. Dalam perlombaan ini, Anies Baswedan justru tumbang.
Anies kalah dalam beberapa pukulan yang dilancarkan oleh Malkan dan membuat mantan rektor Universitas Paramadina tersebut. Ganjar pamitan. Upacara kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia pada 2023 menjadi upacara terakhir yang diikuti Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ganjar mengatakan, selama 10 tahun terakhir partisipasi masyarakat pada era pemerintahannya luar biasa. Hal itu disampaikan Ganjar usai menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia di Lapangan Pancasila, Simpang 5, Semarang, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Dalam sambutannya, Ganjar sekaligus berpamitan dan menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama dalam 10 tahun kepemimpinannya. Saya dengan Pak Wagub dengan Gus Yassin ada ibu dan istri saya, kita merayakan bersama HUT ke-78 RI. Kami ingin menyampaikan terima kasih pada banyak hal, partisipasi dari seluruh kelompok masyarakat yang luar biasa selama ini, ucap Ganjar didampingi Wagub Taj Yassin Maimoen. Gubernur Jateng 2 periode itu mengatakan, masyarakat Jawa Tengah telah banyak membantu selama dia memimpin. Masyarakat ikut menjaga, bahkan merawat dan berkontribusi pada pembangunan. Tentu saya dan Gus Yassin diberikan amanah untuk memimpin untuk mengarahkan. Pasti ada yang kurang, ada yang tidak berkenan, kami mohon maaf, kata Ganjar yang mengenakan baju adat Sunda. Ganjar menegaskan, spirit kemerdekaan Republik Indonesia ini harus terus didengungkan, sehingga masyarakat dapat mengingat perjuangan para pejuang meraih kemerdekaan demi menjaga persatuan. Pendiri bangsa ini mengeluarkan darah, tenaga, pikiran, semuanya lo ya. Jangan bengkerengan bertengkar, jangan karena situasi yang berbeda dan kemudian kita mencoba membelah-belah diri apalagi dengan isu-isu yang tidak benar, ujarnya. Ganjar berharap, khususnya kepada masyarakat di Jawa Tengah agar bisa menjaga kondusivitas wilayah. Menjaga dan merawat persatuan adalah cara mengisi kemerdekaan, termasuk pada ujungnya di kesejahteraan masyarakat, katanya. Ganjar mengatakan, itulah yang diupayakan selama 10 tahun kepemimpinannya termasuk pada periode kedua bersama Gus Yassin. Gubernur berambut putih itu tak memungkiri adanya kekurangan, namun ikhtiar perbaikan terus dilakukan. Maka kami sekaligus sebenarnya ingin pamit bersama Gus Yassin dan meminta maaf kalau ada pelayanan yang kurang bagus. Tapi ikhtiar kami, bagaimana memperbaiki layanan agar semakin baik, tandasnya. Aktivitas para calon presiden, capres, di momen hari ulang tahun, HUT ke-78 Republik Indonesia, RI, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Mulai dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kegiatan Prabowo hari ini, Prabowo Subianto menghadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI atau HUT ke-78 RI di Istana Merdeka. Prabowo yang mengenakan pakaian adat Melayu berwarna hitam tampak duduk berdampingan dengan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar dan PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono. Prabowo dan Cak Imin tampak duduk bersebelahan. Tak hanya itu, keduanya juga terlihat sama-sama mengenakan kacamata hitam. Saat kamera menyorot ke arah Prabowo, terdengar suara tepuk tangan. PLT Ketua Umum PPP Mardiono yang duduk di sebelah kiri Prabowo pun mencoba berbicara ke Prabowo. Sontak, Prabowo pun melambaikan tangannya ke arah kamera dan suara tepuk tangan terdengar lebih meriah. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berjoget bersama tamu undangan saat menyaksikan hiburan dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. HUT ke-78 RI mengangkat tema terus melaju untuk Indonesia maju. Tak hanya Prabowo, Menteri PUPR juga mengalami hal serupa. Dirinya yang tengah disorot kamera, tak berapa lem kemudian beraksi layaknya seorang pemain drum profesional. Melihat aksi tersebut, para tamu pun bertepuk tangan meriah. Anies Baswedan ikut lomba.
Anies Baswedan turut memeriahkan HUT ke-78 Republik Indonesia dengan mengikuti rangkaian lomba yang digelar warga Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Anies terdaftar dalam 2 perlombaan, yakni tarik tambang dan juga gebuk bantal. Pada perlombaan tarik tambang, tim yang dipimpin oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu keluar menjadi juara. Tim dari Anies menang di fase pertama, namun menelan kekalahan di fase kedua. Setelahnya di babak penentuan, tim Anies Baswedan meraih kemenangan. Selanjutnya, Anies Baswedan ikut juga dalam lomba gebuk bantal. Dalam perlombaan ini, Anies berhadapan 1 lawan 1 dengan warga secara bergantian. Pada pertandingan pertama, Anies Baswedan berhasil membuat salah satu warga RT 06 RW 04 tumbang. Melaju ke babak selanjutnya, Anies Baswedan berhadapan dengan perwakilan dari wartawan yang meliput di gelanggang acara bernama Santoso. Bakal calon presiden, Capres, dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengikuti rangkaian perlombaan yang digelar oleh warga RW 04, Kelurahan Cilandak Barat, di Waduk Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Pada pertandingan ini, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mendikbud itu kembali meraih kemenangan. Di babak ketiga, Anies Baswedan dihadapkan dengan Ketua RT 06 RW 04 Kelurahan Cilandak Barat, bernama Malkan. Dalam perlombaan ini, Anies Baswedan justru tumbang. Anies kalah dalam beberapa pukulan yang dilancarkan oleh Malkan dan membuat mantan Rektor Universitas Paramadina tersebut. Ganjar pamitan. Upacara kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia pada 2023 menjadi upacara terakhir yang diikuti Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ganjar mengatakan, selama 10 tahun terakhir partisipasi masyarakat pada era pemerintahannya luar biasa. Hal itu disampaikan Ganjar usai menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia di Lapangan Pancasila, Simpang 5, Semarang, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Dalam sambutannya, Ganjar sekaligus berpamitan dan menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama dalam 10 tahun kepemimpinannya. Saya dengan Pak Wagub dengan Gus Yassin ada ibu dan istri saya, kita merayakan bersama HUT ke-78 RI. Kami ingin menyampaikan terima kasih pada banyak hal, partisipasi dari seluruh kelompok masyarakat yang luar biasa selama ini, ucap Ganjar didampingi Wagub Taci Yassin Maimoen. Gubernur Jateng 2 periode itu mengatakan, masyarakat Jawa Tengah telah banyak membantu selama dia memimpin. Masyarakat ikut menjaga, bahkan merawat dan berkontribusi pada pembangunan. Tentu saya dan Gus Yassin diberikan amanah untuk memimpin untuk mengarahkan. Pasti ada yang kurang, ada yang tidak berkenan, kami mohon maaf, kata Ganjar yang mengenakan baju adat Sunda. Ganjar menegaskan, spirit kemerdekaan Republik Indonesia ini harus terus didengungkan, sehingga masyarakat dapat mengingat perjuangan para pejuang meraih kemerdekaan demi menjaga persatuan. Pendiri bangsa ini mengeluarkan darah, tenaga, pikiran, semuanya lo ya. Jangan bengkerengan bertengkar, jangan karena situasi yang berbeda dan kemudian kita mencoba membelah-belah diri apalagi dengan isu-isu yang tidak benar, ujarnya. Ganjar berharap, khususnya kepada masyarakat di Jawa Tengah agar bisa menjaga kondusivitas wilayah. Menjaga dan merawat persatuan adalah cara mengisi kemerdekaan, termasuk pada ujungnya di kesejahteraan masyarakat, katanya. Ganjar mengatakan, itulah yang diupayakan selama 10 tahun kepemimpinannya termasuk pada periode kedua bersama Gus Yassin. Gubernur berambut putih itu tak memungkiri adanya kekurangan, namun ikhtiar perbaikan terus dilakukan. Maka kami sekaligus sebenarnya ingin pamit bersama Gus Yassin dan meminta maaf kalau ada pelayanan yang kurang bagus. Tapi ikhtiar kami, bagaimana memperbaiki layanan agar semakin baik, tandasnya. Aktivitas para calon presiden, Capres, di momen hari ulang tahun HUT ke-78 Republik Indonesia, RI, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Mulai dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto,
mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kegiatan Prabowo hari ini, Prabowo Subianto menghadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI atau HUT ke-78 RI di Istana Merdeka. Prabowo yang mengenakan pakaian adat Melayu berwarna hitam tampak duduk berdampingan dengan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar dan PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono. Prabowo dan Cak Imin tampak duduk bersebelahan. Tak hanya itu, keduanya juga terlihat sama-sama mengenakan kacamata hitam. Saat kamera menyorot ke arah Prabowo, terdengar suara tepuk tangan. PLT Ketua Umum PPP Mardiono yang duduk di sebelah kiri Prabowo pun mencoba berbicara ke Prabowo. Sontak, Prabowo pun melambaikan tangannya ke arah kamera dan suara tepuk tangan terdengar lebih meriah. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berjoget bersama tamu undangan saat menyaksikan hiburan dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. HUT ke-78 RI mengangkat tema terus melaju untuk Indonesia maju. Tak hanya Prabowo, Menteri PUPR juga mengalami hal serupa. Dirinya yang tengah disorot kamera, tak berapa lem kemudian beraksi layaknya seorang pemain drum profesional. Melihat aksi tersebut, para tamu pun bertepuk tangan meriah. Anies Baswedan ikut lomba. Anies Baswedan turut memeriahkan HUT ke-78 Republik Indonesia dengan mengikuti rangkaian lomba yang digelar warga Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Anies terdaftar dalam 2 perlombaan, yakni tarik tambang dan juga gebuk bantal. Pada perlombaan tarik tambang, tim yang dipimpin oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu keluar menjadi juara. Tim dari Anies menang di fase pertama, namun menelan kekalahan di fase kedua. Setelahnya di babak penentuan, tim Anies Baswedan meraih kemenangan. Selanjutnya, Anies Baswedan ikut juga dalam lomba gebuk bantal. Dalam perlombaan ini, Anies berhadapan 1 lawan 1 dengan warga secara bergantian. Pada pertandingan pertama, Anies Baswedan berhasil membuat salah satu warga RT 06 RW 04 tumbang. Melaju ke babak selanjutnya, Anies Baswedan berhadapan dengan perwakilan dari wartawan yang meliput di gelanggang acara bernama Santoso. Bakal calon presiden, Capres, dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengikuti rangkaian perlombaan yang digelar oleh warga RW 04, Kelurahan Cilandak Barat, di Waduk Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Pada pertandingan ini, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mendikbud itu kembali meraih kemenangan. Di babak ketiga, Anies Baswedan dihadapkan dengan Ketua RT 06 RW 04 Kelurahan Cilandak Barat, bernama Malkan. Dalam perlombaan ini, Anies Baswedan justru tumbang. Anies kalah dalam beberapa pukulan yang dilancarkan oleh Malkan dan membuat mantan Rektor Universitas Paramadina tersebut. Ganjar pamitan. Upacara kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia pada 2023 menjadi upacara terakhir yang diikuti Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ganjar mengatakan, selama 10 tahun terakhir partisipasi masyarakat pada era pemerintahannya luar biasa. Hal itu disampaikan Ganjar usai menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia di Lapangan Pancasila, Simpang 5, Semarang, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Dalam sambutannya, Ganjar sekaligus berpamitan dan menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama dalam 10 tahun kepemimpinannya. Saya dengan Pak Wagub dengan Gus Yassin ada ibu dan istri saya, kita merayakan bersama HUT ke-78 RI. Kami ingin menyampaikan terima kasih pada banyak hal, partisipasi dari seluruh kelompok masyarakat yang luar biasa selama ini, ucap Ganjar didampingi Wagub Taj Yassin Maimoen. Gubernur Jateng 2 periode itu mengatakan, masyarakat Jawa Tengah telah banyak membantu selama dia memimpin. Masyarakat ikut menjaga, bahkan merawat dan berkontribusi pada pembangunan. Tentu saya dan Gus Yassin diberikan amanah untuk memimpin untuk mengarahkan. Pasti ada yang kurang ada yang tidak berkenan kami mohon maaf,
kata Ganjar yang mengenakan baju adat Sunda. Ganjar menegaskan, spirit kemerdekaan Republik Indonesia ini harus terus didengungkan, sehingga masyarakat dapat mengingat perjuangan para pejuang meraih kemerdekaan demi menjaga persatuan. Pendiri bangsa ini mengeluarkan darah, tenaga, pikiran, semuanya loh ya. Jangan bengkerengan bertengkar, jangan karena situasi yang berbeda dan kemudian kita mencoba membelah-belah diri apalagi dengan isu-isu yang tidak benar, ujarnya. Ganjar berharap, khususnya kepada masyarakat di Jawa Tengah agar bisa menjaga kondusivitas wilayah. Menjaga dan merawat persatuan adalah cara mengisi kemerdekaan, termasuk pada ujungnya di kesejahteraan masyarakat, katanya. Ganjar mengatakan, itulah yang diupayakan selama 10 tahun kepemimpinannya termasuk pada periode kedua bersama Gus Yassin. Gubernur berambut putih itu tak memungkiri adanya kekurangan, namun ikhtiar perbaikan terus dilakukan. Maka kami sekaligus sebenarnya ingin pamit bersama Gus Yassin dan meminta maaf kalau ada pelayanan yang kurang bagus. Tapi ikhtiar kami, bagaimana memperbaiki layanan agar semakin baik, tandasnya. Aktivitas para calon presiden, capres, di momen hari ulang tahun, HUT ke-78 Republik Indonesia, RI, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Mulai dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kegiatan Prabowo hari ini, Prabowo Subianto menghadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI atau HUT ke-78 RI di Istana Merdeka. Prabowo yang mengenakan pakaian adat Melayu berwarna hitam tampak duduk berdampingan dengan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar dan PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono. Prabowo dan Cak Imin tampak duduk bersebelahan. Tak hanya itu, keduanya juga terlihat sama-sama mengenakan kacamata hitam. Saat kamera menyorot ke arah Prabowo, terdengar suara tepuk tangan. PLT Ketua Umum PPP Mardiono yang duduk di sebelah kiri Prabowo pun mencoba berbicara ke Prabowo. Sontak, Prabowo pun melambaikan tangannya ke arah kamera dan suara tepuk tangan terdengar lebih meriah. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berjoget bersama tamu undangan saat menyaksikan hiburan dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta. Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. HUT ke-78 RI mengangkat tema terus melaju untuk Indonesia maju. Tak hanya Prabowo, Menteri PUPR juga mengalami hal serupa. Dirinya yang tengah disorot kamera, tak berapa lem kemudian beraksi layaknya seorang pemain drum profesional. Melihat aksi tersebut, para tamu pun bertepuk tangan meriah. Anies Baswedan ikut lomba. Anies Baswedan turut memeriahkan HUT ke-78 Republik Indonesia dengan mengikuti rangkaian lomba yang digelar warga Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Anies terdaftar dalam 2 perlombaan, yakni tarik tambang dan juga gebuk bantal. Pada perlombaan tarik tambang, tim yang dipimpin oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu keluar menjadi juara. Tim dari Anies menang di fase pertama, namun menelan kekalahan di fase kedua. Setelahnya di babak penentuan, tim Anies Baswedan meraih kemenangan. Selanjutnya, Anies Baswedan ikut juga dalam lomba gebuk bantal. Dalam perlombaan ini, Anies berhadapan 1 lawan 1 dengan warga secara bergantian. Pada pertandingan pertama, Anies Baswedan berhasil membuat salah satu warga RT 06 RW 04 tumbang. Melaju ke babak selanjutnya, Anies Baswedan berhadapan dengan perwakilan dari wartawan yang meliput di gelanggang acara bernama Santoso. Bakal calon presiden, capres, dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengikuti rangkaian perlombaan yang digelar oleh warga RW 04, Kelurahan Cilandak Barat, di Waduk Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Pada pertandingan ini, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mendikbud itu kembali meraih kemenangan. Di babak ketiga, Anies Baswedan dihadapkan dengan Ketua RT 06 RW 04 Kelurahan Cilandak Barat, bernama Malkan. Dalam perlombaan ini, Anies Baswedan justru tumbang.
Anies kalah dalam beberapa pukulan yang dilancarkan oleh Malkan dan membuat mantan rektor Universitas Paramadina tersebut. Ganjar pamitan. Upacara kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia pada 2023 menjadi upacara terakhir yang diikuti Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ganjar mengatakan, selama 10 tahun terakhir partisipasi masyarakat pada era pemerintahannya luar biasa. Hal itu disampaikan Ganjar usai menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia di Lapangan Pancasila, Simpang 5, Semarang, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Dalam sambutannya, Ganjar sekaligus berpamitan dan menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama dalam 10 tahun kepemimpinannya. Saya dengan Pak Wagub dengan Gus Yassin ada ibu dan istri saya, kita merayakan bersama HUT ke-78 RI. Kami ingin menyampaikan terima kasih pada banyak hal, partisipasi dari seluruh kelompok masyarakat yang luar biasa selama ini, ucap Ganjar didampingi Wagub Taj Yassin Maimoen. Gubernur Jateng 2 periode itu mengatakan, masyarakat Jawa Tengah telah banyak membantu selama dia memimpin. Masyarakat ikut menjaga, bahkan merawat dan berkontribusi pada pembangunan. Tentu saya dan Gus Yassin diberikan amanah untuk memimpin untuk mengarahkan. Pasti ada yang kurang, ada yang tidak berkenan, kami mohon maaf, kata Ganjar yang mengenakan baju adat Sunda. Ganjar menegaskan, spirit kemerdekaan Republik Indonesia ini harus terus didengungkan, sehingga masyarakat dapat mengingat perjuangan para pejuang meraih kemerdekaan demi menjaga persatuan. Pendiri bangsa ini mengeluarkan darah, tenaga, pikiran, semuanya lo ya. Jangan bengkerengan bertengkar, jangan karena situasi yang berbeda dan kemudian kita mencoba membelah-belah diri apalagi dengan isu-isu yang tidak benar, ujarnya. Ganjar berharap, khususnya kepada masyarakat di Jawa Tengah agar bisa menjaga kondusivitas wilayah. Menjaga dan merawat persatuan adalah cara mengisi kemerdekaan, termasuk pada ujungnya di kesejahteraan masyarakat, katanya. Ganjar mengatakan, itulah yang diupayakan selama 10 tahun kepemimpinannya termasuk pada periode kedua bersama Gus Yassin. Gubernur berambut putih itu tak memungkiri adanya kekurangan, namun ikhtiar perbaikan terus dilakukan. Maka kami sekaligus sebenarnya ingin pamit bersama Gus Yassin dan meminta maaf kalau ada pelayanan yang kurang bagus. Tapi ikhtiar kami, bagaimana memperbaiki layanan agar semakin baik, tandasnya. Aktivitas para calon presiden, capres, di momen hari ulang tahun, HUT ke-78 Republik Indonesia, RI, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Mulai dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kegiatan Prabowo hari ini, Prabowo Subianto menghadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI atau HUT ke-78 RI di Istana Merdeka. Prabowo yang mengenakan pakaian adat Melayu berwarna hitam tampak duduk berdampingan dengan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar dan PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono. Prabowo dan Cak Imin tampak duduk bersebelahan. Tak hanya itu, keduanya juga terlihat sama-sama mengenakan kacamata hitam. Saat kamera menyorot ke arah Prabowo, terdengar suara tepuk tangan. PLT Ketua Umum PPP Mardiono yang duduk di sebelah kiri Prabowo pun mencoba berbicara ke Prabowo. Sontak, Prabowo pun melambaikan tangannya ke arah kamera dan suara tepuk tangan terdengar lebih meriah. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berjoget bersama tamu undangan saat menyaksikan hiburan dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. HUT ke-78 RI mengangkat tema terus melaju untuk Indonesia maju. Tak hanya Prabowo, Menteri PUPR juga mengalami hal serupa. Dirinya yang tengah disorot kamera, tak berapa lem kemudian beraksi layaknya seorang pemain drum profesional. Melihat aksi tersebut, para tamu pun bertepuk tangan meriah. Anies Baswedan ikut lomba.
Anies Baswedan turut memeriahkan HUT ke-78 Republik Indonesia dengan mengikuti rangkaian lomba yang digelar warga Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Anies terdaftar dalam 2 perlombaan, yakni tarik tambang dan juga gebuk bantal. Pada perlombaan tarik tambang, tim yang dipimpin oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu keluar menjadi juara. Tim dari Anies menang di fase pertama, namun menelan kekalahan di fase kedua. Setelahnya di babak penentuan, tim Anies Baswedan meraih kemenangan. Selanjutnya, Anies Baswedan ikut juga dalam lomba gebuk bantal. Dalam perlombaan ini, Anies berhadapan 1 lawan 1 dengan warga secara bergantian. Pada pertandingan pertama, Anies Baswedan berhasil membuat salah satu warga RT 06 RW 04 tumbang. Melaju ke babak selanjutnya, Anies Baswedan berhadapan dengan perwakilan dari wartawan yang meliput di gelanggang acara bernama Santoso. Bakal calon presiden, Capres, dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengikuti rangkaian perlombaan yang digelar oleh warga RW 04, Kelurahan Cilandak Barat, di Waduk Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Pada pertandingan ini, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mendikbud itu kembali meraih kemenangan. Di babak ketiga, Anies Baswedan dihadapkan dengan Ketua RT 06 RW 04 Kelurahan Cilandak Barat, bernama Malkan. Dalam perlombaan ini, Anies Baswedan justru tumbang. Anies kalah dalam beberapa pukulan yang dilancarkan oleh Malkan dan membuat mantan Rektor Universitas Paramadina tersebut. Ganjar pamitan. Upacara kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia pada 2023 menjadi upacara terakhir yang diikuti Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ganjar mengatakan, selama 10 tahun terakhir partisipasi masyarakat pada era pemerintahannya luar biasa. Hal itu disampaikan Ganjar usai menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia di Lapangan Pancasila, Simpang 5, Semarang, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Dalam sambutannya, Ganjar sekaligus berpamitan dan menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama dalam 10 tahun kepemimpinannya. Saya dengan Pak Wagub dengan Gus Yassin ada ibu dan istri saya, kita merayakan bersama HUT ke-78 RI. Kami ingin menyampaikan terima kasih pada banyak hal, partisipasi dari seluruh kelompok masyarakat yang luar biasa selama ini, ucap Ganjar didampingi Wagub Taci Yassin Maimoen. Gubernur Jateng 2 periode itu mengatakan, masyarakat Jawa Tengah telah banyak membantu selama dia memimpin. Masyarakat ikut menjaga, bahkan merawat dan berkontribusi pada pembangunan. Tentu saya dan Gus Yassin diberikan amanah untuk memimpin untuk mengarahkan. Pasti ada yang kurang, ada yang tidak berkenan, kami mohon maaf, kata Ganjar yang mengenakan baju adat Sunda. Ganjar menegaskan, spirit kemerdekaan Republik Indonesia ini harus terus didengungkan, sehingga masyarakat dapat mengingat perjuangan para pejuang meraih kemerdekaan demi menjaga persatuan. Pendiri bangsa ini mengeluarkan darah, tenaga, pikiran, semuanya loh ya. Jangan bengkerengan bertengkar, jangan karena situasi yang berbeda dan kemudian kita mencoba membelah-belah diri apalagi dengan isu-isu yang tidak benar, ujarnya. Ganjar berharap, khususnya kepada masyarakat di Jawa Tengah agar bisa menjaga kondusivitas wilayah. Menjaga dan merawat persatuan adalah cara mengisi kemerdekaan, termasuk pada ujungnya di kesejahteraan masyarakat, katanya. Ganjar mengatakan, itulah yang diupayakan selama 10 tahun kepemimpinannya termasuk pada periode kedua bersama Gus Yassin. Gubernur berambut putih itu tak memungkiri adanya kekurangan, namun ikhtiar perbaikan terus dilakukan. Maka kami sekaligus sebenarnya ingin pamit bersama Gus Yassin dan meminta maaf kalau ada pelayanan yang kurang bagus. Tapi ikhtiar kami, bagaimana memperbaiki layanan agar semakin baik, tandasnya. Aktivitas para calon presiden, Capres, di momen hari ulang tahun HUT ke-78 Republik Indonesia, RI, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Mulai dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto,
mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kegiatan Prabowo hari ini, Prabowo Subianto menghadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI atau HUT ke-78 RI di Istana Merdeka. Prabowo yang mengenakan pakaian adat Melayu berwarna hitam tampak duduk berdampingan dengan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar dan PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono. Prabowo dan Cak Imin tampak duduk bersebelahan. Tak hanya itu, keduanya juga terlihat sama-sama mengenakan kacamata hitam. Saat kamera menyorot ke arah Prabowo, terdengar suara tepuk tangan. PLT Ketua Umum PPP Mardiono yang duduk di sebelah kiri Prabowo pun mencoba berbicara ke Prabowo. Sontak, Prabowo pun melambaikan tangannya ke arah kamera dan suara tepuk tangan terdengar lebih meriah. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berjoget bersama tamu undangan saat menyaksikan hiburan dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. HUT ke-78 RI mengangkat tema terus melaju untuk Indonesia maju. Tak hanya Prabowo, Menteri PUPR juga mengalami hal serupa. Dirinya yang tengah disorot kamera, tak berapa lem kemudian beraksi layaknya seorang pemain drum profesional. Melihat aksi tersebut, para tamu pun bertepuk tangan meriah. Anies Baswedan ikut lomba. Anies Baswedan turut memeriahkan HUT ke-78 Republik Indonesia dengan mengikuti rangkaian lomba yang digelar warga Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Anies terdaftar dalam 2 perlombaan, yakni tarik tambang dan juga gebuk bantal. Pada perlombaan tarik tambang, tim yang dipimpin oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu keluar menjadi juara. Tim dari Anies menang di fase pertama, namun menelan kekalahan di fase kedua. Setelahnya di babak penentuan, tim Anies Baswedan meraih kemenangan. Selanjutnya, Anies Baswedan ikut juga dalam lomba gebuk bantal. Dalam perlombaan ini, Anies berhadapan 1 lawan 1 dengan warga secara bergantian. Pada pertandingan pertama, Anies Baswedan berhasil membuat salah satu warga RT 06 RW 04 tumbang. Melaju 06 RW 04 Kelurahan Cilandak Barat, bernama Malkan. Dalam perlombaan ini, Anies Baswedan justru tumbang. Anies kalah dalam beberapa pukulan yang dilancarkan oleh Malkan dan membuat mantan Rektor Universitas Paramadina tersebut. Ganjar pamitan. Upacara kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia pada 2023 menjadi upacara terakhir yang diikuti Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ganjar mengatakan, selama 10 tahun terakhir partisipasi masyarakat pada era pemerintahannya luar biasa. Hal itu disampaikan Ganjar usai menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia di Lapangan Pancasila, Simpang 5, Semarang, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Dalam sambutannya, Ganjar sekaligus berpamitan dan menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama dalam 10 tahun kepemimpinannya. Saya dengan Pak Wagub dengan Gus Yassin ada ibu dan istri saya, kita merayakan bersama HUT ke-78 RI. Kami ingin menyampaikan terima kasih pada banyak hal, partisipasi dari seluruh kelompok masyarakat yang luar biasa selama ini, ucap Ganjar didampingi Wagub Taj Yassin Maimoen. Gubernur Jateng 2 periode itu mengatakan, masyarakat Jawa Tengah telah banyak membantu selama dia memimpin. Masyarakat ikut menjaga, bahkan merawat dan berkontribusi pada pembangunan. Tentu saya dan Gus Yassin diberikan amanah untuk memimpin untuk mengarahkan. Pasti ada yang kurang, ada yang tidak berkenan, kami mohon maaf, kata Ganjar yang mengenakan baju adat Sunda. Ganjar menegaskan, spirit kemerdekaan Republik Indonesia ini harus terus didengungkan, sehingga masyarakat dapat mengingat perjuangan para pejuang meraih kemerdekaan demi menjaga persatuan. Pendiri bangsa ini mengeluarkan darah, tenaga, pikiran, semuanya loh ya. Jangan bengkerengan bertengkar, jangan karena situasi yang berbeda dan kemudian kita mencoba membelah-belah diri apalagi dengan isu-isu yang tidak benar, ujarnya. Ganjar berharap,
khususnya kepada masyarakat di Jawa Tengah agar bisa menjaga kondusivitas wilayah. Menjaga dan merawat persatuan adalah cara mengisi kemerdekaan, termasuk pada ujungnya di kesejahteraan masyarakat, katanya. Ganjar mengatakan, itulah yang diupayakan selama 10 tahun kepemimpinannya termasuk pada periode kedua bersama Gus Yassin. Gubernur berambut putih itu tak memungkiri adanya kekurangan, namun ikhtiar perbaikan terus dilakukan. Maka kami sekaligus sebenarnya ingin pamit bersama Gus Yassin dan meminta maaf kalau ada pelayanan yang kurang bagus. Tapi ikhtiar kami, bagaimana memperbaiki layanan agar semakin baik, tandasnya. Aktivitas para calon presiden, capres, di momen hari ulang tahun, HUT ke-78 Republik Indonesia, RI, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Mulai dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kegiatan Prabowo hari ini, Prabowo Subianto menghadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI atau HUT ke-78 RI di Istana Merdeka. Prabowo yang mengenakan pakaian adat Melayu berwarna hitam tampak duduk berdampingan dengan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar dan PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono. Prabowo dan Cak Imin tampak duduk bersebelahan. Tak hanya itu, keduanya juga terlihat sama-sama mengenakan kacamata hitam. Saat kamera menyorot ke arah Prabowo, terdengar suara tepuk tangan. PLT Ketua Umum PPP Mardiono yang duduk di sebelah kiri Prabowo pun mencoba berbicara ke Prabowo. Sontak, Prabowo pun melambaikan tangannya ke arah kamera dan suara tepuk tangan terdengar lebih meriah. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berjoget bersama tamu undangan saat menyaksikan hiburan dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta. Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. HUT ke-78 RI mengangkat tema terus melaju untuk Indonesia maju. Tak hanya Prabowo, Menteri PUPR juga mengalami hal serupa. Dirinya yang tengah disorot kamera, tak berapa lem kemudian beraksi layaknya seorang pemain drum profesional. Melihat aksi tersebut, para tamu pun bertepuk tangan meriah. Anies Baswedan ikut lomba. Anies Baswedan turut memeriahkan HUT ke-78 Republik Indonesia dengan mengikuti rangkaian lomba yang digelar warga Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Anies terdaftar dalam 2 perlombaan, yakni tarik tambang dan juga gebuk bantal. Pada perlombaan tarik tambang, tim yang dipimpin oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu keluar menjadi juara. Tim dari Anies menang di fase pertama, namun menelan kekalahan di fase kedua. Setelahnya di babak penentuan, tim Anies Baswedan meraih kemenangan. Selanjutnya, Anies Baswedan ikut juga dalam lomba gebuk bantal. Dalam perlombaan ini, Anies berhadapan 1 lawan 1 dengan warga secara bergantian. Pada pertandingan pertama, Anies Baswedan berhasil membuat salah satu warga RT 06 RW 04 tumbang. Melaju ke babak selanjutnya, Anies Baswedan berhadapan dengan perwakilan dari wartawan yang meliput di gelanggang acara bernama Santoso. Bakal calon presiden, capres, dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengikuti rangkaian perlombaan yang digelar oleh warga RW 04, Kelurahan Cilandak Barat, di Waduk Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Pada pertandingan ini, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mendikbud itu kembali meraih kemenangan. Di babak ketiga, Anies Baswedan dihadapkan dengan Ketua RT 06 RW 04 Kelurahan Cilandak Barat, bernama Malkan. Dalam perlombaan ini, Anies Baswedan justru tumbang. Anies kalah dalam beberapa pukulan yang dilancarkan oleh Malkan dan membuat mantan Rektor Universitas Paramadina tersebut. Ganjar pamitan. Upacara kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia pada 2023 menjadi upacara terakhir yang diikuti Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ganjar mengatakan, selama 10 tahun terakhir partisipasi masyarakat pada era pemerintahannya luar biasa.
Hal itu disampaikan Ganjar usai menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia di Lapangan Pancasila, Simpang 5, Semarang, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Dalam sambutannya, Ganjar sekaligus berpamitan dan menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama dalam 10 tahun kepemimpinannya. Saya dengan Pak Wagub dengan Gus Yassin ada ibu dan istri saya, kita merayakan bersama HUT ke-78 RI. Kami ingin menyampaikan terima kasih pada banyak hal, partisipasi dari seluruh kelompok masyarakat yang luar biasa selama ini, ucap Ganjar didampingi Wagub Taci Yassin Maimoen. Gubernur Jateng 2 periode itu mengatakan, masyarakat Jawa Tengah telah banyak membantu selama dia memimpin. Masyarakat ikut menjaga, bahkan merawat dan berkontribusi pada pembangunan. Tentu saya dan Gus Yassin diberikan amanah untuk memimpin untuk mengarahkan. Pasti ada yang kurang, ada yang tidak berkenan, kami mohon maaf, kata Ganjar yang mengenakan baju adat Sunda. Ganjar menegaskan, spirit kemerdekaan Republik Indonesia ini harus terus didengungkan, sehingga masyarakat dapat mengingat perjuangan para pejuang meraih kemerdekaan demi menjaga persatuan. Pendiri bangsa ini mengeluarkan darah, tenaga, pikiran, semuanya loh ya. Jangan bengkerengan bertengkar, jangan karena situasi yang berbeda dan kemudian kita mencoba membelah-belah diri apalagi dengan isu-isu yang tidak benar, ujarnya. Ganjar berharap, khususnya kepada masyarakat di Jawa Tengah agar bisa menjaga kondusivitas wilayah. Menjaga dan merawat persatuan adalah cara mengisi kemerdekaan, termasuk pada ujungnya di kesejahteraan masyarakat, katanya. Ganjar mengatakan, itulah yang diupayakan selama 10 tahun kepemimpinannya termasuk pada periode kedua bersama Gus Yassin. Gubernur berambut putih itu tak memungkiri adanya kekurangan, namun ikhtiar perbaikan terus dilakukan. Maka kami sekaligus sebenarnya ingin pamit bersama Gus Yassin dan meminta maaf kalau ada pelayanan yang kurang bagus. Tapi ikhtiar kami, bagaimana memperbaiki layanan agar semakin baik, tandasnya. Aktivitas para calon presiden, capres, di momen hari ulang tahun HUT ke-78 Republik Indonesia, RI, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Mulai dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kegiatan Prabowo hari ini, Prabowo Subianto menghadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI atau HUT ke-78 RI di Istana Merdeka. Prabowo yang mengenakan pakaian adat Melayu berwarna hitam tampak duduk berdampingan dengan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar dan PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono. Prabowo dan Cak Imin tampak duduk bersebelahan. Tak hanya itu, keduanya juga terlihat sama-sama mengenakan kacamata hitam. Saat kamera menyorot ke arah Prabowo, terdengar suara tepuk tangan. PLT Ketua Umum PPP Mardiono yang duduk di sebelah kiri Prabowo pun mencoba berbicara ke Prabowo. Sontak, Prabowo pun melambaikan tangannya ke arah kamera dan suara tepuk tangan terdengar lebih meriah. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berjoget bersama tamu undangan saat menyaksikan hiburan dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. HUT ke-78 RI mengangkat tema terus melaju untuk Indonesia maju. Tak hanya Prabowo, Menteri PUPR juga mengalami hal serupa. Dirinya yang tengah disorot kamera, tak berapa lem kemudian beraksi layaknya seorang pemain drum profesional. Melihat aksi tersebut, para tamu pun bertepuk tangan meriah. Anies Baswedan ikut lomba. Anies Baswedan turut memeriahkan HUT ke-78 Republik Indonesia dengan mengikuti rangkaian lomba yang digelar warga Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Anies terdaftar dalam 2 perlombaan, yakni tarik tambang dan juga gebuk bantal. Pada perlombaan tarik tambang, tim yang dipimpin oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu keluar menjadi juara. Tim dari Anies menang di fase pertama, namun menelan kekalahan di fase kedua. Setelahnya di babak penentuan, tim Anies Baswedan meraih kemenangan. Selanjutnya,
Anies Baswedan ikut juga dalam lomba gebuk bantal. Dalam perlombaan ini, Anies berhadapan 1-1 dengan warga secara bergantian. Pada pertandingan pertama, Anies Baswedan berhasil membuat salah satu warga RT 06 RW 04 tumbang. Melaju ke babak selanjutnya, Anies Baswedan berhadapan dengan perwakilan dari wartawan yang meliput di gelanggang acara bernama Santoso. Bakal calon presiden, Capres, dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengikuti rangkaian perlombaan yang digelar oleh warga RW 04, Kelurahan Cilandak Barat, di Waduk Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Pada pertandingan ini, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mendikbud itu kembali meraih kemenangan. Di babak ketiga, Anies Baswedan dihadapkan dengan Ketua RT 06 RW 04 Kelurahan Cilandak Barat, bernama Malkan. Dalam perlombaan ini, Anies Baswedan justru tumbang. Anies kalah dalam beberapa pukulan yang dilancarkan oleh Malkan dan membuat mantan Rektor Universitas Paramadina tersebut. Ganjar pamitan. Upacara kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia pada 2023 menjadi upacara terakhir yang diikuti Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ganjar mengatakan, selama 10 tahun terakhir partisipasi masyarakat pada era pemerintahannya luar biasa. Hal itu disampaikan Ganjar usai menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia di Lapangan Pancasila, Simpang 5, Semarang, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Dalam sambutannya, Ganjar sekaligus berpamitan dan menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama dalam 10 tahun kepemimpinannya. Saya dengan Pak Wagub dengan Gus Yassin ada ibu dan istri saya, kita merayakan bersama HUT ke-78 RI. Kami ingin menyampaikan terima kasih pada banyak hal, partisipasi dari seluruh kelompok masyarakat yang luar biasa selama ini, ucap Ganjar didampingi Wagub Taci Yassin Maimoen. Gubernur Jateng 2 periode itu mengatakan, masyarakat Jawa Tengah telah banyak membantu selama dia memimpin. Masyarakat ikut menjaga, bahkan merawat dan berkontribusi pada pembangunan. Tentu saya dan Gus Yassin diberikan amanah untuk memimpin untuk mengarahkan. Pasti ada yang kurang, ada yang tidak berkenan, kami mohon maaf, kata Ganjar yang mengenakan baju adat Sunda. Ganjar menegaskan, spirit kemerdekaan Republik Indonesia ini harus terus didengungkan, sehingga masyarakat dapat mengingat perjuangan para pejuang meraih kemerdekaan demi menjaga persatuan. Pendiri bangsa ini mengeluarkan darah, tenaga, pikiran, semuanya lo ya. Jangan bengkerengan bertengkar, jangan karena situasi yang berbeda dan kemudian kita mencoba membelah-belah diri apalagi dengan isu-isu yang tidak benar, ujarnya. Ganjar berharap, khususnya kepada masyarakat di Jawa Tengah agar bisa menjaga kondusivitas wilayah. Menjaga dan merawat persatuan adalah cara mengisi kemerdekaan, termasuk pada ujungnya di kesejahteraan masyarakat, katanya. Ganjar mengatakan, itulah yang diupayakan selama 10 tahun kepemimpinannya termasuk pada periode kedua bersama Gus Yassin. Gubernur berambut putih itu tak memungkiri adanya kekurangan, namun ikhtiar perbaikan terus dilakukan. Maka kami sekaligus sebenarnya ingin pamit bersama Gus Yassin dan meminta maaf kalau ada pelayanan yang kurang bagus. Tapi ikhtiar kami, bagaimana memperbaiki layanan agar semakin baik, tandasnya. Aktivitas para calon presiden, Capres, di momen Hari Ulang Tahun HUT ke-78 Republik Indonesia, RI, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Mulai dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kegiatan Prabowo hari ini, Prabowo Subianto menghadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI atau HUT ke-78 RI di Istana Merdeka. Prabowo yang mengenakan pakaian adat Melayu berwarna hitam tampak duduk berdampingan dengan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar dan PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono. Prabowo dan Cak Imin tampak duduk bersebelahan. Tak hanya itu, keduanya juga terlihat sama-sama mengenakan kacamata hitam. Saat kamera menyorot ke arah Prabowo,
terdengar suara tepuk tangan. PLT Ketua Umum PPP Mardiono yang duduk di sebelah kiri Prabowo pun mencoba berbicara ke Prabowo. Sontak, Prabowo pun melambaikan tangannya ke arah kamera dan suara tepuk tangan terdengar lebih meriah. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berjoget bersama tamu undangan saat menyaksikan hiburan dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. HUT ke-78 RI mengangkat tema terus melaju untuk Indonesia maju. Tak hanya Prabowo, Menteri PUPR juga mengalami hal serupa. Dirinya yang tengah disorot kamera, tak berapa lem kemudian beraksi layaknya seorang pemain drum profesional. Melihat aksi tersebut, para tamu pun bertepuk tangan meriah. Anies Baswedan ikut lomba. Anies Baswedan turut memeriahkan HUT ke-78 Republik Indonesia dengan mengikuti rangkaian lomba yang digelar warga Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Anies terdaftar dalam 2 perlombaan, yakni tarik tambang dan juga gebuk bantal. Pada perlombaan tarik tambang, tim yang dipimpin oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu keluar menjadi juara. Tim dari Anies menang di fase pertama, namun menelan kekalahan di fase kedua. Setelahnya di babak penentuan, tim Anies Baswedan meraih kemenangan. Selanjutnya, Anies Baswedan ikut juga dalam lomba gebuk bantal. Dalam perlombaan ini, Anies berhadapan 1 lawan 1 dengan warga secara bergantian. Pada pertandingan pertama, Anies Baswedan berhasil membuat salah satu warga RT 06 RW 04 tumbang. Melaju ke babak selanjutnya, Anies Baswedan berhadapan dengan perwakilan dari wartawan yang meliput di gelanggang acara bernama Santoso. Bakal calon presiden, Capres, dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengikuti rangkaian perlombaan yang digelar oleh warga RW 04, Kelurahan Cilandak Barat, di Waduk Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Pada pertandingan ini, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mendikbud itu kembali meraih kemenangan. Di babak ketiga, Anies Baswedan dihadapkan dengan Ketua RT 06 RW 04 Kelurahan Cilandak Barat, bernama Malkan. Dalam perlombaan ini, Anies Baswedan justru tumbang. Anies kalah dalam beberapa pukulan yang dilancarkan oleh Malkan dan membuat mantan Rektor Universitas Paramadina tersebut. Ganjar pamitan. Upacara kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia pada 2023 menjadi upacara terakhir yang diikuti Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ganjar mengatakan, selama 10 tahun terakhir partisipasi masyarakat pada era pemerintahannya luar biasa. Hal itu disampaikan Ganjar usai menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia di Lapangan Pancasila, Simpang 5, Semarang, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Dalam sambutannya, Ganjar sekaligus berpamitan dan menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama dalam 10 tahun kepemimpinannya. Saya dengan Pak Wagub dengan Gus Yassin ada ibu dan istri saya, kita merayakan bersama HUT ke-78 RI. Kami ingin menyampaikan terima kasih pada banyak hal, partisipasi dari seluruh kelompok masyarakat yang luar biasa selama ini, ucap Ganjar didampingi Wagub Taj Yassin Maimoen. Gubernur Jateng 2 periode itu mengatakan, masyarakat Jawa Tengah telah banyak membantu selama dia memimpin. Masyarakat ikut menjaga, bahkan merawat dan berkontribusi pada pembangunan. Tentu saya dan Gus Yassin diberikan amanah untuk memimpin untuk mengarahkan. Pasti ada yang kurang, ada yang tidak berkenan, kami mohon maaf, kata Ganjar yang mengenakan baju adat Sunda. Ganjar menegaskan, spirit kemerdekaan Republik Indonesia ini harus terus didengungkan, sehingga masyarakat dapat mengingat perjuangan para pejuang meraih kemerdekaan demi menjaga persatuan. Pendiri bangsa ini mengeluarkan darah, tenaga, pikiran, semuanya loh ya. Jangan bengkerengan bertengkar, jangan karena situasi yang berbeda dan kemudian kita mencoba membelah-belah diri apalagi dengan isu-isu yang tidak benar, ujarnya. Ganjar berharap, khususnya kepada masyarakat di Jawa Tengah agar bisa menjaga kondusivitas wilayah.
Menjaga dan merawat persatuan adalah cara mengisi kemerdekaan, termasuk pada ujungnya di kesejahteraan masyarakat, katanya. Ganjar mengatakan, itulah yang diupayakan selama 10 tahun kepemimpinannya termasuk pada periode kedua bersama Gus Yassin. Gubernur berambut putih itu tak memungkiri adanya kekurangan, namun ikhtiar perbaikan terus dilakukan. Maka kami sekaligus sebenarnya ingin pamit bersama Gus Yassin dan meminta maaf kalau ada pelayanan yang kurang bagus. Tapi ikhtiar kami, bagaimana memperbaiki layanan agar semakin baik, tandasnya. Aktivitas para calon presiden, capres, di momen hari ulang tahun, HUT ke-78 Republik Indonesia, RI, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Mulai dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kegiatan Prabowo hari ini, Prabowo Subianto menghadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI atau HUT ke-78 RI di Istana Merdeka. Prabowo yang mengenakan pakaian adat Melayu berwarna hitam tampak duduk berdampingan dengan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar dan PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono. Prabowo dan Cak Imin tampak duduk bersebelahan. Tak hanya itu, keduanya juga terlihat sama-sama mengenakan kacamata hitam. Saat kamera menyorot ke arah Prabowo, terdengar suara tepuk tangan. PLT Ketua Umum PPP Mardiono yang duduk di sebelah kiri Prabowo pun mencoba berbicara ke Prabowo. Sontak, Prabowo pun melambaikan tangannya ke arah kamera dan suara tepuk tangan terdengar lebih meriah. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berjoget bersama tamu undangan saat menyaksikan hiburan dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta. Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. HUT ke-78 RI mengangkat tema terus melaju untuk Indonesia maju. Tak hanya Prabowo, Menteri PUPR juga mengalami hal serupa. Dirinya yang tengah disorot kamera, tak berapa lem kemudian beraksi layaknya seorang pemain drum profesional. Melihat aksi tersebut, para tamu pun bertepuk tangan meriah. Anies Baswedan ikut lomba. Anies Baswedan turut memeriahkan HUT ke-78 Republik Indonesia dengan mengikuti rangkaian lomba yang digelar warga Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Anies terdaftar dalam 2 perlombaan, yakni tarik tambang dan juga gebuk bantal. Pada perlombaan tarik tambang, tim yang dipimpin oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu keluar menjadi juara. Tim dari Anies menang di fase pertama, namun menelan kekalahan di fase kedua. Setelahnya di babak penentuan, tim Anies Baswedan meraih kemenangan. Selanjutnya, Anies Baswedan ikut juga dalam lomba gebuk bantal. Dalam perlombaan ini, Anies berhadapan 1 lawan 1 dengan warga secara bergantian. Pada pertandingan pertama, Anies Baswedan berhasil membuat salah satu warga RT 06 RW 04 tumbang. Melaju ke babak selanjutnya, Anies Baswedan berhadapan dengan perwakilan dari wartawan yang meliput di gelanggang acara bernama Santoso. Bakal calon presiden, capres, dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengikuti rangkaian perlombaan yang digelar oleh warga RW 04, Kelurahan Cilandak Barat, di Waduk Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Pada pertandingan ini, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mendikbud itu kembali meraih kemenangan. Di babak ketiga, Anies Baswedan dihadapkan dengan Ketua RT 06 RW 04 Kelurahan Cilandak Barat, bernama Malkan. Dalam perlombaan ini, Anies Baswedan justru tumbang. Anies kalah dalam beberapa pukulan yang dilancarkan oleh Malkan dan membuat mantan Rektor Universitas Paramadina tersebut. Ganjar pamitan. Upacara kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia pada 2023 menjadi upacara terakhir yang diikuti Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ganjar mengatakan, selama 10 tahun terakhir partisipasi masyarakat pada era pemerintahannya luar biasa. Hal itu disampaikan Ganjar usai menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia di Lapangan Pancasila, Simpang 5, Semarang,
Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Dalam sambutannya, Ganjar sekaligus berpamitan dan menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama dalam 10 tahun kepemimpinannya. Saya dengan Pak Wagub dengan Gus Yassin ada ibu dan istri saya, kita merayakan bersama HUT ke-78 RI. Kami ingin menyampaikan terima kasih pada banyak hal, partisipasi dari seluruh kelompok masyarakat yang luar biasa selama ini, ucap Ganjar didampingi Wagub Taci Yassin Maimoen. Gubernur Jateng 2 periode itu mengatakan, masyarakat Jawa Tengah telah banyak membantu selama dia memimpin. Masyarakat ikut menjaga, bahkan merawat dan berkontribusi pada pembangunan. Tentu saya dan Gus Yassin diberikan amanah untuk memimpin untuk mengarahkan. Pasti ada yang kurang, ada yang tidak berkenan, kami mohon maaf, kata Ganjar yang mengenakan baju adat Sunda. Ganjar menegaskan, spirit kemerdekaan Republik Indonesia ini harus terus didengungkan, sehingga masyarakat dapat mengingat perjuangan para pejuang meraih kemerdekaan demi menjaga persatuan. Pendiri bangsa ini mengeluarkan darah, tenaga, pikiran, semuanya loh ya. Jangan bengkerengan bertengkar, jangan karena situasi yang berbeda dan kemudian kita mencoba membelah-belah diri apalagi dengan isu-isu yang tidak benar, ujarnya. Ganjar berharap, khususnya kepada masyarakat di Jawa Tengah agar bisa menjaga kondusivitas wilayah. Menjaga dan merawat persatuan adalah cara mengisi kemerdekaan, termasuk pada ujungnya di kesejahteraan masyarakat, katanya. Ganjar mengatakan, itulah yang diupayakan selama 10 tahun kepemimpinannya termasuk pada periode kedua bersama Gus Yassin. Gubernur berambut putih itu tak memungkiri adanya kekurangan, namun ikhtiar perbaikan terus dilakukan. Maka kami sekaligus sebenarnya ingin pamit bersama Gus Yassin dan meminta maaf kalau ada pelayanan yang kurang bagus. Tapi ikhtiar kami, bagaimana memperbaiki layanan agar semakin baik, tandasnya. Aktivitas para calon presiden, capres, di momen hari ulang tahun HUT ke-78 Republik Indonesia, RI, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Mulai dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kegiatan Prabowo hari ini, Prabowo Subianto menghadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI atau HUT ke-78 RI di Istana Merdeka. Prabowo yang mengenakan pakaian adat Melayu berwarna hitam tampak duduk berdampingan dengan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar dan PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono. Prabowo dan Cak Imin tampak duduk bersebelahan. Tak hanya itu, keduanya juga terlihat sama-sama mengenakan kacamata hitam. Saat kamera menyorot ke arah Prabowo, terdengar suara tepuk tangan. PLT Ketua Umum PPP Mardiono yang duduk di sebelah kiri Prabowo pun mencoba berbicara ke Prabowo. Sontak, Prabowo pun melambaikan tangannya ke arah kamera dan suara tepuk tangan terdengar lebih meriah. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berjoget bersama tamu undangan saat menyaksikan hiburan dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta. Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. HUT ke-78 RI mengangkat tema terus melaju untuk Indonesia maju. Tak hanya Prabowo, Menteri PUPR juga mengalami hal serupa. Dirinya yang tengah disorot kamera, tak berapa lem kemudian beraksi layaknya seorang pemain drum profesional. Melihat aksi tersebut, para tamu pun bertepuk tangan meriah. Anies Baswedan ikut lomba. Anies Baswedan turut memeriahkan HUT ke-78 Republik Indonesia dengan mengikuti rangkaian lomba yang digelar warga Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Anies terdaftar dalam 2 perlombaan, yakni tarik tambang dan juga gebuk bantal. Pada perlombaan tarik tambang, tim yang dipimpin oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu keluar menjadi juara. Tim dari Anies menang di fase pertama, namun menelan kekalahan di fase kedua. Setelahnya di babak penentuan, tim Anies Baswedan meraih kemenangan. Selanjutnya, Anies Baswedan ikut juga dalam lomba gebuk bantal. Dalam perlombaan ini, Anies berhadapan 1 lawan 1 dengan warga secara bergantian.
Pada pertandingan pertama, Anies Baswedan berhasil membuat salah satu warga RT 06 RW 04 tumbang. Melaju ke babak selanjutnya, Anies Baswedan berhadapan dengan perwakilan dari wartawan yang meliput di gelanggang acara bernama Santoso. Bakal calon presiden, Capres, dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengikuti rangkaian perlombaan yang digelar oleh warga RW 04, Kelurahan Cilandak Barat, di Waduk Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Pada pertandingan ini, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mendikbud itu kembali meraih kemenangan. Di babak ketiga, Anies Baswedan dihadapkan dengan Ketua RT 06 RW 04 Kelurahan Cilandak Barat, bernama Malkan. Dalam perlombaan ini, Anies Baswedan justru tumbang. Anies kalah dalam beberapa pukulan yang dilancarkan oleh Malkan dan membuat mantan Rektor Universitas Paramadina tersebut. Ganjar pamitan. Upacara kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia pada 2023 menjadi upacara terakhir yang diikuti Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ganjar mengatakan, selama 10 tahun terakhir partisipasi masyarakat pada era pemerintahannya luar biasa. Hal itu disampaikan Ganjar usai menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia di Lapangan Pancasila, Simpang 5, Semarang, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Dalam sambutannya, Ganjar sekaligus berpamitan dan menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama dalam 10 tahun kepemimpinannya. Saya dengan Pak Wagub dengan Gus Yassin ada ibu dan istri saya, kita merayakan bersama HUT ke-78 RI. Kami ingin menyampaikan terima kasih pada banyak hal, partisipasi dari seluruh kelompok masyarakat yang luar biasa selama ini, ucap Ganjar didampingi Wagub Taj Yassin Maimoen. Gubernur Jateng 2 periode itu mengatakan, masyarakat Jawa Tengah telah banyak membantu selama dia memimpin. Masyarakat ikut menjaga, bahkan merawat dan berkontribusi pada pembangunan. Tentu saya dan Gus Yassin diberikan amanah untuk memimpin untuk mengarahkan. Pasti ada yang kurang, ada yang tidak berkenan, kami mohon maaf, kata Ganjar yang mengenakan baju adat Sunda. Ganjar menegaskan, spirit kemerdekaan Republik Indonesia ini harus terus didengungkan, sehingga masyarakat dapat mengingat perjuangan para pejuang meraih kemerdekaan demi menjaga persatuan. Pendiri bangsa ini mengeluarkan darah, tenaga, pikiran, semuanya lo ya. Jangan bengkerengan bertengkar, jangan karena situasi yang berbeda dan kemudian kita mencoba membelah-belah diri apalagi dengan isu-isu yang tidak benar, ujarnya. Ganjar berharap, khususnya kepada masyarakat di Jawa Tengah agar bisa menjaga kondusivitas wilayah. Menjaga dan merawat persatuan adalah cara mengisi kemerdekaan, termasuk pada ujungnya di kesejahteraan masyarakat, katanya. Ganjar mengatakan, itulah yang diupayakan selama 10 tahun kepemimpinannya termasuk pada periode kedua bersama Gus Yassin. Gubernur berambut putih itu tak memungkiri adanya kekurangan, namun ikhtiar perbaikan terus dilakukan. Maka kami sekaligus sebenarnya ingin pamit bersama Gus Yassin dan meminta maaf kalau ada pelayanan yang kurang bagus. Tapi ikhtiar kami, bagaimana memperbaiki layanan agar semakin baik, tandasnya. Aktivitas para calon presiden, capres, di momen hari ulang tahun HUT ke-78 Republik Indonesia, RI, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Mulai dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kegiatan Prabowo hari ini, Prabowo Subianto menghadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI atau HUT ke-78 RI di Istana Merdeka. Prabowo yang mengenakan pakaian adat Melayu berwarna hitam tampak duduk berdampingan dengan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar dan PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono. Prabowo dan Cak Imin tampak duduk bersebelahan. Tak hanya itu, keduanya juga terlihat sama-sama mengenakan kacamata hitam. Saat kamera menyorot ke arah Prabowo, terdengar suara tepuk tangan. PLT Ketua Umum PPP Mardiono yang duduk di sebelah kiri Prabowo pun mencoba berbicara ke Prabowo. Sontak,
Prabowo pun melambaikan tangannya ke arah kamera dan suara tepuk tangan terdengar lebih meriah. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berjoget bersama tamu undangan saat menyaksikan hiburan dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. HUT ke-78 RI mengangkat tema terus melaju untuk Indonesia maju. Tak hanya Prabowo, Menteri PUPR juga mengalami hal serupa. Dirinya yang tengah disorot kamera, tak berapa lem kemudian beraksi layaknya seorang pemain drum profesional. Melihat aksi tersebut, para tamu pun bertepuk tangan meriah. Anies Baswedan ikut lomba. Anies Baswedan turut memeriahkan HUT ke-78 Republik Indonesia dengan mengikuti rangkaian lomba yang digelar warga Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Anies terdaftar dalam 2 perlombaan, yakni tarik tambang dan juga gebuk bantal. Pada perlombaan tarik tambang, tim yang dipimpin oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu keluar menjadi juara. Tim dari Anies menang di fase pertama, namun menelan kekalahan di fase kedua. Setelahnya di babak penentuan, tim Anies Baswedan meraih kemenangan. Selanjutnya, Anies Baswedan ikut juga dalam lomba gebuk bantal. Dalam perlombaan ini, Anies berhadapan 1 lawan 1 dengan warga secara bergantian. Pada pertandingan pertama, Anies Baswedan berhasil membuat salah satu warga RT 06 RW 04 tumbang. Melaju ke babak selanjutnya, Anies Baswedan berhadapan dengan perwakilan dari wartawan yang meliput di gelanggang acara bernama Santoso. Bakal calon presiden, Capres, dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengikuti rangkaian perlombaan yang digelar oleh warga RW 04, Kelurahan Cilandak Barat, di Waduk Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Pada pertandingan ini, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mendikbud itu kembali meraih kemenangan. Di babak ketiga, Anies Baswedan dihadapkan dengan Ketua RT 06 RW 04 Kelurahan Cilandak Barat, bernama Malkan. Dalam perlombaan ini, Anies Baswedan justru tumbang. Anies kalah dalam beberapa pukulan yang dilancarkan oleh Malkan dan membuat mantan Rektor Universitas Paramadina tersebut. Ganjar pamitan. Upacara kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia pada 2023 menjadi upacara terakhir yang diikuti Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ganjar mengatakan, selama 10 tahun terakhir partisipasi masyarakat pada era pemerintahannya luar biasa. Hal itu disampaikan Ganjar usai menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia di Lapangan Pancasila, Simpang 5, Semarang, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Dalam sambutannya, Ganjar sekaligus berpamitan dan menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama dalam 10 tahun kepemimpinannya. Saya dengan Pak Wagub dengan Gus Yassin ada ibu dan istri saya, kita merayakan bersama HUT ke-78 RI. Kami ingin menyampaikan terima kasih pada banyak hal, partisipasi dari seluruh kelompok masyarakat yang luar biasa selama ini, ucap Ganjar didampingi Wagub Taci Yassin Maimoen. Gubernur Jateng 2 periode itu mengatakan, masyarakat Jawa Tengah telah banyak membantu selama dia memimpin. Masyarakat ikut menjaga, bahkan merawat dan berkontribusi pada pembangunan. Tentu saya dan Gus Yassin diberikan amanah untuk memimpin untuk mengarahkan. Pasti ada yang kurang, ada yang tidak berkenan, kami mohon maaf, kata Ganjar yang mengenakan baju adat Sunda. Ganjar menegaskan, spirit kemerdekaan Republik Indonesia ini harus terus didengungkan, sehingga masyarakat dapat diupayakan selama 10 tahun kepemimpinannya termasuk pada periode kedua bersama Gus Yassin. Gubernur berambut putih itu tak memungkiri adanya kekurangan, namun ikhtiar perbaikan terus dilakukan. Maka kami sekaligus sebenarnya ingin pamit bersama Gus Yassin dan meminta maaf kalau ada pelayanan yang kurang bagus. Tapi ikhtiar kami, bagaimana memperbaiki layanan agar semakin baik, tandasnya. Aktivitas para calon presiden, Capres, di momen hari ulang tahun HUT ke-78 Republik Indonesia,
Ri, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Mulai dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kegiatan Prabowo hari ini, Prabowo Subianto menghadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI atau HUT ke-78 RI di Istana Merdeka. Prabowo yang mengenakan pakaian adat Melayu berwarna hitam tampak duduk berdampingan dengan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar dan PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono. Prabowo dan Cak Imin tampak duduk bersebelahan. Tak hanya itu, keduanya juga terlihat sama-sama mengenakan kacamata hitam. Saat kamera menyorot ke arah Prabowo, terdengar suara tepuk tangan. PLT Ketua Umum PPP Mardiono yang duduk di sebelah kiri Prabowo pun mencoba berbicara ke Prabowo. Sontak, Prabowo pun melambaikan tangannya ke arah kamera dan suara tepuk tangan terdengar lebih meriah. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berjoget bersama tamu undangan saat menyaksikan hiburan dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta. Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. HUT ke-78 RI mengangkat tema terus melaju untuk Indonesia maju. Tak hanya Prabowo, Menteri PUPR juga mengalami hal serupa. Dirinya yang tengah disorot kamera, tak berapa lem kemudian beraksi layaknya seorang pemain drum profesional. Melihat aksi tersebut, para tamu pun bertepuk tangan meriah. Anies Baswedan ikut lomba. Anies Baswedan turut memeriahkan HUT ke-78 Republik Indonesia dengan mengikuti rangkaian lomba yang digelar warga Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Anies terdaftar dalam 2 perlombaan, yakni tarik tambang dan juga gebuk bantal. Pada perlombaan tarik tambang, tim yang dipimpin oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu keluar menjadi juara. Tim dari Anies menang di fase pertama, namun menelan kekalahan di fase kedua. Setelahnya di babak penentuan, tim Anies Baswedan meraih kemenangan. Selanjutnya, Anies Baswedan ikut juga dalam lomba gebuk bantal. Dalam perlombaan ini, Anies berhadapan 1 lawan 1 dengan warga secara bergantian. Pada pertandingan pertama, Anies Baswedan berhasil membuat salah satu warga RT 06 RW 04 tumbang. Melaju ke babak selanjutnya, Anies Baswedan berhadapan dengan perwakilan dari wartawan yang meliput di gelanggang acara bernama Santoso. Bakal calon presiden, Capres, dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengikuti rangkaian perlombaan yang digelar oleh warga RW 04, Kelurahan Cilandak Barat, di Waduk Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Pada pertandingan ini, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mendikbud itu kembali meraih kemenangan. Di babak ketiga, Anies Baswedan dihadapkan dengan Ketua RT 06 RW 04 Kelurahan Cilandak Barat, bernama Malkan. Dalam perlombaan ini, Anies Baswedan justru tumbang. Anies kalah dalam beberapa pukulan yang dilancarkan oleh Malkan dan membuat mantan Rektor Universitas Paramadina tersebut. Ganjar pamitan. Upacara kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia pada 2023 menjadi upacara terakhir yang diikuti Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ganjar mengatakan, selama 10 tahun terakhir partisipasi masyarakat pada era pemerintahannya luar biasa. Hal itu disampaikan Ganjar usai menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia di Lapangan Pancasila, Simpang 5, Semarang, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Dalam sambutannya, Ganjar sekaligus berpamitan dan menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama dalam 10 tahun kepemimpinannya. Saya dengan Pak Wagub dengan Gus Yassin ada ibu dan istri saya, kita merayakan bersama HUT ke-78 RI. Kami ingin menyampaikan terima kasih pada banyak hal, partisipasi dari seluruh kelompok masyarakat yang luar biasa selama ini, ucap Ganjar didampingi Wagub Taj Yassin Maimoen. Gubernur Jateng 2 periode itu mengatakan, masyarakat Jawa Tengah telah banyak membantu selama dia memimpin. Masyarakat ikut menjaga, bahkan merawat dan berkontribusi pada pembangunan.
Tentu saya dan Gus Yassin diberikan amanah untuk memimpin untuk mengarahkan. Pasti ada yang kurang, ada yang tidak berkenan, kami mohon maaf, kata Ganjar yang mengenakan baju adat Sunda. Ganjar menegaskan, spirit kemerdekaan Republik Indonesia ini harus terus didengungkan, sehingga masyarakat dapat mengingat perjuangan para pejuang meraih kemerdekaan demi menjaga persatuan. Pendiri bangsa ini mengeluarkan darah, tenaga, pikiran, semuanya lo ya. Jangan bengkerengan bertengkar, jangan karena situasi yang berbeda dan kemudian kita mencoba membelah-belah diri apalagi dengan isu-isu yang tidak benar, ujarnya. Ganjar berharap, khususnya kepada masyarakat di Jawa Tengah agar bisa menjaga kondusivitas wilayah. Menjaga dan merawat persatuan adalah cara mengisi kemerdekaan, termasuk pada ujungnya di kesejahteraan masyarakat, katanya. Ganjar mengatakan, itulah yang diupayakan selama 10 tahun kepemimpinannya termasuk pada periode kedua bersama Gus Yassin. Gubernur berambut putih itu tak memungkiri adanya kekurangan, namun ikhtiar perbaikan terus dilakukan. Maka kami sekaligus sebenarnya ingin pamit bersama Gus Yassin dan meminta maaf kalau ada pelayanan yang kurang bagus. Tapi ikhtiar kami, bagaimana memperbaiki layanan agar semakin baik, tandasnya. Aktivitas para calon presiden, capres, di momen hari ulang tahun, HUT ke-78 Republik Indonesia, RI, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Mulai dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kegiatan Prabowo hari ini, Prabowo Subianto menghadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI atau HUT ke-78 RI di Istana Merdeka. Prabowo yang mengenakan pakaian adat Melayu berwarna hitam tampak duduk berdampingan dengan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar dan PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono. Prabowo dan Cak Imin tampak duduk bersebelahan. Tak hanya itu, keduanya juga terlihat sama-sama mengenakan kacamata hitam. Saat kamera menyorot ke arah Prabowo, terdengar suara tepuk tangan. PLT Ketua Umum PPP Mardiono yang duduk di sebelah kiri Prabowo pun mencoba berbicara ke Prabowo. Sontak, Prabowo pun melambaikan tangannya ke arah kamera dan suara tepuk tangan terdengar lebih meriah. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berjoget bersama tamu undangan saat menyaksikan hiburan dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. HUT ke-78 RI mengangkat tema terus melaju untuk Indonesia maju. Tak hanya Prabowo, Menteri PUPR juga mengalami hal serupa. Dirinya yang tengah disorot kamera, tak berapa lem kemudian beraksi layaknya seorang pemain drum profesional. Melihat aksi tersebut, para tamu pun bertepuk tangan meriah. Anies Baswedan ikut lomba. Anies Baswedan turut memeriahkan HUT ke-78 Republik Indonesia dengan mengikuti rangkaian lomba yang digelar warga Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Anies terdaftar dalam 2 perlombaan, yakni tarik tambang dan juga gebuk bantal. Pada perlombaan tarik tambang, tim yang dipimpin oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu keluar menjadi juara. Tim dari Anies menang di fase pertama, namun menelan kekalahan di fase kedua. Setelahnya di babak penentuan, tim Anies Baswedan meraih kemenangan. Selanjutnya, Anies Baswedan ikut juga dalam lomba gebuk bantal. Dalam perlombaan ini, Anies berhadapan 1 lawan 1 dengan warga secara bergantian. Pada pertandingan pertama, Anies Baswedan berhasil membuat salah satu warga RT 06 RW 04 tumbang. Melaju ke babak selanjutnya, Anies Baswedan berhadapan dengan perwakilan dari wartawan yang meliput di gelanggang acara bernama Santoso. Bakal calon presiden, capres, dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengikuti rangkaian perlombaan yang digelar oleh warga RW 04, Kelurahan Cilandak Barat, di Waduk Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Pada pertandingan ini, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mendikbud itu kembali meraih kemenangan. Di babak ketiga,
Anies Baswedan dihadapkan dengan Ketua RT 06 RW 04 Kelurahan Cilandak Barat, bernama Malkan. Dalam perlombaan ini, Anies Baswedan justru tumbang. Anies kalah dalam beberapa pukulan yang dilancarkan oleh Malkan dan membuat mantan Rektor Universitas Paramadina tersebut. Ganjar pamitan. Upacara kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia pada 2023 menjadi upacara terakhir yang diikuti Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ganjar mengatakan, selama 10 tahun terakhir partisipasi masyarakat pada era pemerintahannya luar biasa. Hal itu disampaikan Ganjar usai menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia di Lapangan Pancasila, Simpang 5, Semarang, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Dalam sambutannya, Ganjar sekaligus berpamitan dan menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama dalam 10 tahun kepemimpinannya. Saya dengan Pak Wagub dengan Gus Yassin ada ibu dan istri saya, kita merayakan bersama HUT ke-78 RI. Kami ingin menyampaikan terima kasih pada banyak hal, partisipasi dari seluruh kelompok masyarakat yang luar biasa selama ini, ucap Ganjar didampingi Wagub Taci Yassin Maimoen. Gubernur Jateng 2 periode itu mengatakan, masyarakat Jawa Tengah telah banyak membantu selama dia memimpin. Masyarakat ikut menjaga, bahkan merawat dan berkontribusi pada pembangunan. Tentu saya dan Gus Yassin diberikan amanah untuk memimpin untuk mengarahkan. Pasti ada yang kurang, ada yang tidak berkenan, kami mohon maaf, kata Ganjar yang mengenakan baju adat Sunda. Ganjar menegaskan, situasi yang berbeda dan kemudian kita mencoba membelah-belah diri apalagi dengan isu-isu yang tidak benar, ujarnya. Ganjar berharap, khususnya kepada masyarakat di Jawa Tengah agar bisa menjaga kondusivitas wilayah. Menjaga dan merawat persatuan adalah cara mengisi kemerdekaan, termasuk pada ujungnya di kesejahteraan masyarakat, katanya. Ganjar mengatakan, itulah yang diupayakan selama 10 tahun kepemimpinannya termasuk pada periode kedua bersama Gus Yassin. Gubernur berambut putih itu tak memungkiri adanya kekurangan, namun ikhtiar perbaikan terus dilakukan. Maka kami sekaligus sebenarnya ingin pamit bersama Gus Yassin dan meminta maaf kalau ada pelayanan yang kurang bagus. Tapi ikhtiar kami, bagaimana memperbaiki layanan agar semakin baik, tandasnya. Aktivitas para calon presiden, capres, di momen hari ulang tahun HUT ke-78 Republik Indonesia, RI, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Mulai dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kegiatan Prabowo hari ini, Prabowo Subianto menghadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI atau HUT ke-78 RI di Istana Merdeka. Prabowo yang mengenakan pakaian adat Melayu berwarna hitam tampak duduk berdampingan dengan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar dan PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono. Prabowo dan Cak Imin tampak duduk bersebelahan. Tak hanya itu, keduanya juga terlihat sama-sama mengenakan kacamata hitam. Saat kamera menyorot ke arah Prabowo, terdengar suara tepuk tangan. PLT Ketua Umum PPP Mardiono yang duduk di sebelah kiri Prabowo pun mencoba berbicara ke Prabowo. Sontak, Prabowo pun melambaikan tangannya ke arah kamera dan suara tepuk tangan terdengar lebih meriah. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berjoget bersama tamu undangan saat menyaksikan hiburan dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. HUT ke-78 RI mengangkat tema terus melaju untuk Indonesia maju. Tak hanya Prabowo, Menteri PUPR juga mengalami hal serupa. Dirinya yang tengah disorot kamera, tak berapa lem kemudian beraksi layaknya seorang pemain drum profesional. Melihat aksi tersebut, para tamu pun bertepuk tangan meriah. Anies Baswedan ikut lomba. Anies Baswedan turut memeriahkan HUT ke-78 Republik Indonesia dengan mengikuti rangkaian lomba yang digelar warga Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Anies terdaftar dalam 2 perlombaan, yakni tarik tambang dan juga gebuk bantal.
Pada perlombaan tarik tambang, tim yang dipimpin oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu keluar menjadi juara. Tim dari Anies menang di fase pertama, namun menelan kekalahan di fase kedua. Setelahnya di babak penentuan, tim Anies Baswedan meraih kemenangan. Selanjutnya, Anies Baswedan ikut juga dalam lomba gebuk bantal. Dalam perlombaan ini, Anies berhadapan 1 lawan 1 dengan warga secara bergantian. Pada pertandingan pertama, Anies Baswedan berhasil membuat salah satu warga RT 06 RW 04 tumbang. Melaju ke babak selanjutnya, Anies Baswedan berhadapan dengan perwakilan dari wartawan yang meliput di gelanggang acara bernama Santoso. Bakal calon presiden, Capres, dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengikuti rangkaian perlombaan yang digelar oleh warga RW 04, Kelurahan Cilandak Barat, di Waduk Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Pada pertandingan ini, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mendikbud itu kembali meraih kemenangan. Di babak ketiga, Anies Baswedan dihadapkan dengan Ketua RT 06 RW 04 Kelurahan Cilandak Barat, bernama Malkan. Dalam perlombaan ini, Anies Baswedan justru tumbang. Anies kalah dalam beberapa pukulan yang dilancarkan oleh Malkan dan membuat mantan Rektor Universitas Paramadina tersebut. Ganjar pamitan. Upacara kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia pada 2023 menjadi upacara terakhir yang diikuti Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ganjar mengatakan, selama 10 tahun terakhir partisipasi masyarakat pada era pemerintahannya luar biasa. Hal itu disampaikan Ganjar usai menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia di Lapangan Pancasila, Simpang 5, Semarang, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Dalam sambutannya, Ganjar sekaligus berpamitan dan menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama dalam 10 tahun kepemimpinannya. Saya dengan Pak Wagub dengan Gus Yassin ada ibu dan istri saya, kita merayakan bersama HUT ke-78 RI. Kami ingin menyampaikan terima kasih pada banyak hal, partisipasi dari seluruh kelompok masyarakat yang luar biasa selama ini, ucap Ganjar didampingi Wagub Taci Yassin Maimoen. Gubernur Jateng 2 periode itu mengatakan, masyarakat Jawa Tengah telah banyak membantu selama dia memimpin. Masyarakat ikut menjaga, bahkan merawat dan berkontribusi pada pembangunan. Tentu saya dan Gus Yassin diberikan amanah untuk memimpin untuk mengarahkan. Pasti ada yang kurang, ada yang tidak berkenan, kami mohon maaf, kata Ganjar yang mengenakan baju adat Sunda. Ganjar menegaskan, spirit kemerdekaan Republik Indonesia ini harus terus didengungkan, sehingga masyarakat dapat mengingat perjuangan para pejuang meraih kemerdekaan demi menjaga persatuan. Pendiri bangsa ini mengeluarkan darah, tenaga, pikiran, semuanya lo ya. Jangan bengkerengan bertengkar, jangan karena situasi yang berbeda dan kemudian kita mencoba membelah-belah diri apalagi dengan isu-isu yang tidak benar, ujarnya. Ganjar berharap, khususnya kepada masyarakat di Jawa Tengah agar bisa menjaga kondusivitas wilayah. Menjaga dan merawat persatuan adalah cara mengisi kemerdekaan, termasuk pada ujungnya di kesejahteraan masyarakat, katanya. Ganjar mengatakan, itulah yang diupayakan selama 10 tahun kepemimpinannya termasuk pada periode kedua bersama Gus Yassin. Gubernur berambut putih itu tak memungkiri adanya kekurangan, namun ikhtiar perbaikan terus dilakukan. Maka kami sekaligus sebenarnya ingin pamit bersama Gus Yassin dan meminta maaf kalau ada pelayanan yang kurang bagus. Tapi ikhtiar kami, bagaimana memperbaiki layanan agar semakin baik, tandasnya. Aktivitas para calon presiden, capres, di momen hari ulang tahun, HUT ke-78 Republik Indonesia, RI, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Mulai dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kegiatan Prabowo hari ini, Prabowo Subianto menghadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI atau HUT ke-78 RI di Istana Merdeka.
Prabowo yang mengenakan pakaian adat Melayu berwarna hitam tampak duduk berdampingan dengan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar dan PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono. Prabowo dan Cak Imin tampak duduk bersebelahan. Tak hanya itu, keduanya juga terlihat sama-sama mengenakan kacamata hitam. Saat kamera menyorot ke arah Prabowo, terdengar suara tepuk tangan. PLT Ketua Umum PPP Mardiono yang duduk di sebelah kiri Prabowo pun mencoba berbicara ke Prabowo. Sontak, Prabowo pun melambaikan tangannya ke arah kamera dan suara tepuk tangan terdengar lebih meriah. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berjoget bersama tamu undangan saat menyaksikan hiburan dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. HUT ke-78 RI mengangkat tema terus melaju untuk Indonesia maju. Tak hanya Prabowo, Menteri PUPR juga mengalami hal serupa. Dirinya yang tengah disorot kamera, tak berapa lem kemudian beraksi layaknya seorang pemain drum profesional. Melihat aksi tersebut, para tamu pun bertepuk tangan meriah. Anies Baswedan ikut lomba. Anies Baswedan turut memeriahkan HUT ke-78 Republik Indonesia dengan mengikuti rangkaian lomba yang digelar warga Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Anies terdaftar dalam 2 perlombaan, yakni tarik tambang dan juga gebuk bantal. Pada perlombaan tarik tambang, tim yang dipimpin oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu keluar menjadi juara. Tim dari Anies menang di fase pertama, namun menelan kekalahan di fase kedua. Setelahnya di babak penentuan, tim Anies Baswedan meraih kemenangan. Selanjutnya, Anies Baswedan ikut juga dalam lomba gebuk bantal. Dalam perlombaan ini, Anies berhadapan 1 lawan 1 dengan warga secara bergantian. Pada pertandingan pertama, Anies Baswedan berhasil membuat salah satu warga RT 06 RW 04 tumbang. Melaju ke babak selanjutnya, Anies Baswedan berhadapan dengan perwakilan dari wartawan yang meliput di gelanggang acara bernama Santoso. Bakal calon presiden, Capres, dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengikuti rangkaian perlombaan yang digelar oleh warga RW 04, Kelurahan Cilandak Barat, di Waduk Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Pada pertandingan ini, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mendikbud itu kembali meraih kemenangan. Di babak ketiga, Anies Baswedan dihadapkan dengan Ketua RT 06 RW 04 Kelurahan Cilandak Barat, bernama Malkan. Dalam perlombaan ini, Anies Baswedan justru tumbang. Anies kalah dalam beberapa pukulan yang dilancarkan oleh Malkan dan membuat mantan Rektor Universitas Paramadina tersebut. Ganjar pamitan. Upacara kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia pada 2023 menjadi upacara terakhir yang diikuti Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ganjar mengatakan, selama 10 tahun terakhir partisipasi masyarakat pada era pemerintahannya luar biasa. Hal itu disampaikan Ganjar usai menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia di Lapangan Pancasila, Simpang 5, Semarang, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Dalam sambutannya, Ganjar sekaligus berpamitan dan menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama dalam 10 tahun kepemimpinannya. Saya dengan Pak Wagub dengan Gus Yassin ada ibu dan istri saya, kita merayakan bersama HUT ke-78 RI. Kami ingin menyampaikan terima kasih pada banyak hal, partisipasi dari seluruh kelompok masyarakat yang luar biasa selama ini, ucap Ganjar didampingi Wagub Taci Yassin Maimoen. Gubernur Jateng 2 periode itu mengatakan, masyarakat Jawa Tengah telah banyak membantu selama dia memimpin. Masyarakat ikut menjaga, bahkan merawat dan berkontribusi pada pembangunan. Tentu saya dan Gus Yassin diberikan amanah untuk memimpin untuk mengarahkan. Pasti ada yang kurang, ada yang tidak berkenan, kami mohon maaf, kata Ganjar yang mengenakan baju adat Sunda. Ganjar menegaskan, spirit kemerdekaan Republik Indonesia ini harus terus didengungkan, sehingga masyarakat dapat mengingat perjuangan para pejuang meraih kemerdekaan demi menjaga persatuan.
Pendiri bangsa ini mengeluarkan darah, tenaga, pikiran, semuanya lo ya. Jangan bengkerengan bertengkar, jangan karena situasi yang berbeda dan kemudian kita mencoba membelah-belah diri apalagi dengan isu-isu yang tidak benar, ujarnya. Ganjar berharap, khususnya kepada masyarakat di Jawa Tengah agar bisa menjaga kondusivitas wilayah. Menjaga dan merawat persatuan adalah cara mengisi kemerdekaan. Termasuk pada ujungnya di kesejahteraan masyarakat, katanya. Ganjar mengatakan, itulah yang diupayakan selama 10 tahun kepemimpinannya termasuk pada periode kedua bersama Gus Yassin. Gubernur berambut putih itu tak memungkiri adanya kekurangan, namun ikhtiar perbaikan terus dilakukan. Maka kami sekaligus sebenarnya ingin pamit bersama Gus Yassin dan meminta maaf kalau ada pelayanan yang kurang bagus. Tapi ikhtiar kami, bagaimana memperbaiki layanan agar semakin baik, tandasnya. Aktivitas para calon presiden, capres, di momen hari ulang tahun, HUT ke-78 Republik Indonesia, RI, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Mulai dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kegiatan Prabowo hari ini, Prabowo Subianto menghadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI atau HUT ke-78 RI di Istana Merdeka. Prabowo yang mengenakan pakaian adat Melayu berwarna hitam tampak duduk berdampingan dengan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar dan PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono. Prabowo dan Cak Imin tampak duduk bersebelahan. Tak hanya itu, keduanya juga terlihat sama-sama mengenakan kacamata hitam. Saat kamera menyorot ke arah Prabowo, terdengar suara tepuk tangan. PLT Ketua Umum PPP Mardiono yang duduk di sebelah kiri Prabowo pun mencoba berbicara ke Prabowo. Sontak, Prabowo pun melambaikan tangannya ke arah kamera dan suara tepuk tangan terdengar lebih meriah. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berjoget bersama tamu undangan saat menyaksikan hiburan dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. HUT ke-78 RI mengangkat tema terus melaju untuk Indonesia maju. Tak hanya Prabowo, Menteri PUPR juga mengalami hal serupa. Dirinya yang tengah disorot kamera, tak berapa lem kemudian beraksi layaknya seorang pemain drum profesional. Melihat aksi tersebut, para tamu pun bertepuk tangan meriah. Anies Baswedan ikut lomba. Anies Baswedan turut memeriahkan HUT ke-78 Republik Indonesia dengan mengikuti rangkaian lomba yang digelar warga Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Anies terdaftar dalam 2 perlombaan, yakni tarik tambang dan juga gebuk bantal. Pada perlombaan tarik tambang, tim yang dipimpin oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu keluar menjadi juara. Tim dari Anies menang di fase pertama, namun menelan kekalahan di fase kedua. Setelahnya di babak penentuan, tim Anies Baswedan meraih kemenangan. Selanjutnya, Anies Baswedan ikut juga dalam lomba gebuk bantal. Dalam perlombaan ini, Anies berhadapan 1 lawan 1 dengan warga secara bergantian. Pada pertandingan pertama, Anies Baswedan berhasil membuat salah satu warga RT 06 RW 04 tumbang. Melaju ke babak selanjutnya, Anies Baswedan berhadapan dengan perwakilan dari wartawan yang meliput di gelanggang acara bernama Santoso, bakal calon presiden dan membuat mantan rektor Universitas Paramadina tersebut. Ganjar pamitan. Upacara kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia pada 2023 menjadi upacara terakhir yang diikuti Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ganjar mengatakan, selama 10 tahun terakhir partisipasi masyarakat pada era pemerintahannya luar biasa. Hal itu disampaikan Ganjar usai menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia di Lapangan Pancasila, Simpang 5, Semarang, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Dalam sambutannya, Ganjar sekaligus berpamitan dan menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama dalam 10 tahun kepemimpinannya.
Saya dengan Pak Wagub dengan Gus Yassin ada ibu dan istri saya, kita merayakan bersama HUT ke-78 RI. Kami ingin menyampaikan terima kasih pada banyak hal, partisipasi dari seluruh kelompok masyarakat yang luar biasa selama ini, ucap Ganjar didampingi Wagub Taj Yassin Maimoen. Gubernur Jateng 2 periode itu mengatakan, masyarakat Jawa Tengah telah banyak membantu selama dia memimpin. Masyarakat ikut menjaga, bahkan merawat dan berkontribusi pada pembangunan. Tentu saya dan Gus Yassin diberikan amanah untuk memimpin untuk mengarahkan. Pasti ada yang kurang, ada yang tidak berkenan, kami mohon maaf, kata Ganjar yang mengenakan baju adat Sunda. Ganjar menegaskan, spirit kemerdekaan Republik Indonesia ini harus terus didengungkan, sehingga masyarakat dapat mengingat perjuangan para pejuang meraih kemerdekaan demi menjaga persatuan. Pendiri bangsa ini mengeluarkan darah, tenaga, pikiran, semuanya lo ya. Jangan bengkerengan bertengkar, jangan karena situasi yang berbeda dan kemudian kita mencoba membelah-belah diri apalagi dengan isu-isu yang tidak benar, ujarnya. Ganjar berharap, khususnya kepada masyarakat di Jawa Tengah agar bisa menjaga kondusivitas wilayah. Menjaga dan merawat persatuan adalah cara mengisi kemerdekaan, termasuk pada ujungnya di kesejahteraan masyarakat, katanya. Ganjar mengatakan, itulah yang diupayakan selama 10 tahun kepemimpinannya termasuk pada periode kedua bersama Gus Yassin. Gubernur berambut putih itu tak memungkiri adanya kekurangan, namun ikhtiar perbaikan terus dilakukan. Maka kami sekaligus sebenarnya ingin pamit bersama Gus Yassin dan meminta maaf kalau ada pelayanan yang kurang bagus. Tapi ikhtiar kami, bagaimana memperbaiki layanan agar semakin baik, tandasnya. Aktivitas para calon presiden, capres, di momen hari ulang tahun HUT ke-78 Republik Indonesia, RI, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Mulai dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kegiatan Prabowo hari ini, Prabowo Subianto menghadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI atau HUT ke-78 RI di Istana Merdeka. Prabowo yang mengenakan pakaian adat Melayu berwarna hitam tampak duduk berdampingan dengan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar dan PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono. Prabowo dan Cak Imin tampak duduk bersebelahan. Tak hanya itu, keduanya juga terlihat sama-sama mengenakan kacamata hitam. Saat kamera menyorot ke arah Prabowo, terdengar suara tepuk tangan. PLT Ketua Umum PPP Mardiono yang duduk di sebelah kiri Prabowo pun mencoba berbicara ke Prabowo. Sontak, Prabowo pun melambaikan tangannya ke arah kamera dan suara tepuk tangan terdengar lebih meriah. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berjoget bersama tamu undangan saat menyaksikan hiburan dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. HUT ke-78 RI mengangkat tema terus melaju untuk Indonesia maju. Tak hanya Prabowo, Menteri PUPR juga mengalami hal serupa. Dirinya yang tengah disorot kamera, tak berapa lem kemudian beraksi layaknya seorang pemain drum profesional. Melihat aksi tersebut, para tamu pun bertepuk tangan meriah. Anies Baswedan ikut lomba. Anies Baswedan turut memeriahkan HUT ke-78 Republik Indonesia dengan mengikuti rangkaian lomba yang digelar warga Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Anies terdaftar dalam 2 perlombaan, yakni tarik tambang dan juga gebuk bantal. Pada perlombaan tarik tambang, tim yang dipimpin oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu keluar menjadi juara. Tim dari Anies menang di fase pertama, namun menelan kekalahan di fase kedua. Setelahnya di babak penentuan, tim Anies Baswedan meraih kemenangan. Selanjutnya, Anies Baswedan ikut juga dalam lomba gebuk bantal. Dalam perlombaan ini, Anies berhadapan 1 lawan 1 dengan warga secara bergantian. Pada pertandingan pertama, Anies Baswedan berhasil membuat salah satu warga RT 06 RW 04 tumbang. Melaju ke babak selanjutnya,
Anies Baswedan berhadapan dengan perwakilan dari wartawan yang meliput di gelanggang acara bernama Santoso. Bakal calon presiden, Capres, dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengikuti rangkaian perlombaan yang digelar oleh warga RW 04, Kelurahan Cilandak Barat, di Waduk Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Pada pertandingan ini, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mendikbud itu kembali meraih kemenangan. Di babak ketiga, Anies Baswedan dihadapkan dengan Ketua RT 06 RW 04 Kelurahan Cilandak Barat, bernama Malkan. Dalam perlombaan ini, Anies Baswedan justru tumbang. Anies kalah dalam beberapa pukulan yang dilancarkan oleh Malkan dan membuat mantan Rektor Universitas Paramadina tersebut. Ganjar pamitan. Upacara kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia pada 2023 menjadi upacara terakhir yang diikuti Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ganjar mengatakan, selama 10 tahun terakhir partisipasi masyarakat pada era pemerintahannya luar biasa. Hal itu disampaikan Ganjar usai menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia di Lapangan Pancasila, Simpang 5, Semarang, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Dalam sambutannya, Ganjar sekaligus berpamitan dan menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama dalam 10 tahun kepemimpinannya. Saya dengan Pak Wagub dengan Gus Yassin ada ibu dan istri saya, kita merayakan bersama HUT ke-78 RI. Kami ingin menyampaikan terima kasih pada banyak hal, partisipasi dari seluruh kelompok masyarakat yang luar biasa selama ini, ucap Ganjar didampingi Wagub Taci Yassin Maimoen. Gubernur Jateng 2 periode itu mengatakan, masyarakat Jawa Tengah telah banyak membantu selama dia memimpin. Masyarakat ikut menjaga, bahkan merawat dan berkontribusi pada pembangunan. Tentu saya dan Gus Yassin diberikan amanah untuk memimpin untuk mengarahkan. Pasti ada yang kurang, ada yang tidak berkenan, kami mohon maaf, kata Ganjar yang mengenakan baju adat Sunda. Ganjar menegaskan, spirit kemerdekaan Republik Indonesia ini harus terus didengungkan, sehingga masyarakat dapat mengingat perjuangan para pejuang meraih kemerdekaan demi menjaga persatuan. Pendiri bangsa ini mengeluarkan darah, tenaga, pikiran, semuanya loh ya. Jangan bengkerengan bertengkar, jangan karena situasi yang berbeda dan kemudian kita mencoba membelah-belah diri apalagi dengan isu-isu yang tidak benar, ujarnya. Ganjar berharap, khususnya kepada masyarakat di Jawa Tengah agar bisa menjaga kondusivitas wilayah. Menjaga dan merawat persatuan adalah cara mengisi kemerdekaan, termasuk pada ujungnya di kesejahteraan masyarakat, katanya. Ganjar mengatakan, itulah yang diupayakan selama 10 tahun kepemimpinannya termasuk pada periode kedua bersama Gus Yassin. Gubernur berambut putih itu tak memungkiri adanya kekurangan, namun ikhtiar perbaikan terus dilakukan. Maka kami sekaligus sebenarnya ingin pamit bersama Gus Yassin dan meminta maaf kalau ada pelayanan yang kurang bagus. Tapi ikhtiar kami, bagaimana memperbaiki layanan agar semakin baik, tandasnya. Aktivitas para calon presiden, Capres, di momen hari ulang tahun HUT ke-78 Republik Indonesia, RI, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Mulai dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kegiatan Prabowo hari ini, Prabowo Subianto menghadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI atau HUT ke-78 RI di Istana Merdeka. Prabowo yang mengenakan pakaian adat Melayu berwarna hitam tampak duduk berdampingan dengan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar dan PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono. Prabowo dan Cak Imin tampak duduk bersebelahan. Tak hanya itu, keduanya juga terlihat sama-sama mengenakan kacamata hitam. Saat kamera menyorot ke arah Prabowo, terdengar suara tepuk tangan. PLT Ketua Umum PPP Mardiono yang duduk di sebelah kiri Prabowo pun mencoba berbicara ke Prabowo. Sontak, Prabowo pun melambaikan tangannya ke arah kamera dan suara tepuk tangan terdengar lebih meriah.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berjoget bersama tamu undangan saat menyaksikan hiburan dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. HUT ke-78 RI mengangkat tema terus melaju untuk Indonesia maju. Tak hanya Prabowo, Menteri PUPR juga mengalami hal serupa. Dirinya yang tengah disorot kamera, tak berapa lem kemudian beraksi layaknya seorang pemain drum profesional. Melihat aksi tersebut, para tamu pun bertepuk tangan meriah. Anies Baswedan ikut lomba. Anies Baswedan turut memeriahkan HUT ke-78 Republik Indonesia dengan mengikuti rangkaian lomba yang digelar warga Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Anies terdaftar dalam 2 perlombaan, yakni tarik tambang dan juga gebuk bantal. Pada perlombaan tarik tambang, tim yang dipimpin oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu keluar menjadi juara. Tim dari Anies menang di fase pertama, namun menelan kekalahan di fase kedua. Setelahnya di babak penentuan, tim Anies Baswedan meraih kemenangan. Selanjutnya, Anies Baswedan ikut juga dalam lomba gebuk bantal. Dalam perlombaan ini, Anies berhadapan 1 lawan 1 dengan warga secara bergantian. Pada pertandingan pertama, Anies Baswedan berhasil membuat salah satu warga RT 06 RW 04 tumbang. Melaju ke babak selanjutnya, Anies Baswedan berhadapan dengan perwakilan dari wartawan yang meliput di gelanggang acara bernama Santoso. Bakal calon presiden, Capres, dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengikuti rangkaian perlombaan yang digelar oleh warga RW 04, Kelurahan Cilandak Barat, di Waduk Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Pada pertandingan ini, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mendikbud itu kembali meraih kemenangan. Di babak ketiga, Anies Baswedan dihadapkan dengan Ketua RT 06 RW 04 Kelurahan Cilandak Barat, bernama Malkan. Dalam perlombaan ini, Anies Baswedan justru tumbang. Anies kalah dalam beberapa pukulan yang dilancarkan oleh Malkan dan membuat mantan Rektor Universitas Paramadina tersebut. Ganjar pamitan. Upacara kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia pada 2023 menjadi upacara terakhir yang diikuti Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ganjar mengatakan, selama 10 tahun terakhir partisipasi masyarakat pada era pemerintahannya luar biasa. Hal itu disampaikan Ganjar usai menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia di Lapangan Pancasila, Simpang 5, Semarang, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Dalam sambutannya, Ganjar sekaligus berpamitan dan menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama dalam 10 tahun kepemimpinannya. Saya dengan Pak Wagub dengan Gus Yassin ada ibu dan istri saya, kita merayakan bersama HUT ke-78 RI. Kami ingin menyampaikan terima kasih pada banyak hal, partisipasi dari seluruh kelompok masyarakat yang luar biasa selama ini, ucap Ganjar didampingi Wagub Taj Yassin Maimoen. Gubernur Jateng 2 periode itu mengatakan, masyarakat Jawa Tengah telah banyak membantu selama dia memimpin. Masyarakat ikut menjaga, bahkan merawat dan berkontribusi pada pembangunan. Tentu saya dan Gus Yassin diberikan amanah untuk memimpin untuk mengarahkan. Pasti ada yang kurang, ada yang tidak berkenan, kami mohon maaf, kata Ganjar yang mengenakan baju adat Sunda. Ganjar menegaskan, spirit kemerdekaan Republik Indonesia ini harus terus didengungkan, sehingga masyarakat dapat mengingat perjuangan para pejuang meraih kemerdekaan demi menjaga persatuan. Pendiri bangsa ini mengeluarkan darah, tenaga, pikiran, semuanya loh ya. Jangan bengkerengan bertengkar, jangan karena situasi yang berbeda dan kemudian kita mencoba membelah-belah diri apalagi dengan isu-isu yang tidak benar, ujarnya. Ganjar berharap, khususnya kepada masyarakat di Jawa Tengah agar bisa menjaga kondusivitas wilayah. Menjaga dan merawat persatuan adalah cara mengisi kemerdekaan, termasuk pada ujungnya di kesejahteraan masyarakat, katanya. Ganjar mengatakan,
Itulah yang diupayakan selama 10 tahun kepemimpinannya termasuk pada periode kedua bersama Gus Yassin. Gubernur berambut putih itu tak memungkiri adanya kekurangan, namun ikhtiar perbaikan terus dilakukan. Maka kami sekaligus sebenarnya ingin pamit bersama Gus Yassin dan meminta maaf kalau ada pelayanan yang kurang bagus. Tapi ikhtiar kami, bagaimana memperbaiki layanan agar semakin baik, tandasnya. Aktivitas para calon presiden, capres, di momen hari ulang tahun, HUT ke-78 Republik Indonesia, RI, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Mulai dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kegiatan Prabowo hari ini, Prabowo Subianto menghadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI atau HUT ke-78 RI di Istana Merdeka. Prabowo yang mengenakan pakaian adat Melayu berwarna hitam tampak duduk berdampingan dengan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar dan PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono. Prabowo dan Cak Imin tampak duduk bersebelahan. Tak hanya itu, keduanya juga terlihat sama-sama mengenakan kacamata hitam. Saat kamera menyorot ke arah Prabowo, terdengar suara tepuk tangan. PLT Ketua Umum PPP Mardiono yang duduk di sebelah kiri Prabowo pun mencoba berbicara ke Prabowo. Sontak, Prabowo pun melambaikan tangannya ke arah kamera dan suara tepuk tangan terdengar lebih meriah. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berjoget bersama tamu undangan saat menyaksikan hiburan dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. HUT ke-78 RI mengangkat tema terus melaju untuk Indonesia maju. Tak hanya Prabowo, Menteri PUPR juga mengalami hal serupa. Dirinya yang tengah disorot kamera, tak berapa lem kemudian beraksi layaknya seorang pemain drum profesional. Melihat aksi tersebut, para tamu pun bertepuk tangan meriah. Anies Baswedan ikut lomba. Anies Baswedan turut memeriahkan HUT ke-78 Republik Indonesia dengan mengikuti rangkaian lomba yang digelar warga Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Anies terdaftar dalam 2 perlombaan, yakni tarik tambang dan juga gebuk bantal. Pada perlombaan tarik tambang, tim yang dipimpin oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu keluar menjadi juara. Tim dari Anies menang di fase pertama, namun menelan kekalahan di fase kedua. Setelahnya di babak penentuan, tim Anies Baswedan meraih kemenangan. Selanjutnya, Anies Baswedan ikut juga dalam lomba gebuk bantal. Dalam perlombaan ini, Anies berhadapan 1 lawan 1 dengan warga secara bergantian. Pada pertandingan pertama, Anies Baswedan berhasil membuat salah satu warga RT 06 RW 04 tumbang. Melaju ke babak selanjutnya, Anies Baswedan berhadapan dengan perwakilan dari wartawan yang meliput di gelanggang acara bernama Santoso. Bakal calon presiden, capres, dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengikuti rangkaian perlombaan yang digelar oleh warga RW 04, Kelurahan Cilandak Barat, di Waduk Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Pada pertandingan ini, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mendikbud itu kembali meraih kemenangan. Di babak ketiga, Anies Baswedan dihadapkan dengan Ketua RT 06 RW 04 Kelurahan Cilandak Barat, bernama Malkan. Dalam perlombaan ini, Anies Baswedan justru tumbang. Anies kalah dalam beberapa pukulan yang dilancarkan oleh Malkan dan membuat mantan Rektor Universitas Paramadina tersebut. Ganjar pamitan. Upacara kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia pada 2023 menjadi upacara terakhir yang diikuti Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ganjar mengatakan, selama 10 tahun terakhir partisipasi masyarakat pada era pemerintahannya luar biasa. Hal itu disampaikan Ganjar usai menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia di Lapangan Pancasila, Simpang 5, Semarang, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Dalam sambutannya,
Ganjar sekaligus berpamitan dan menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama dalam 10 tahun kepemimpinannya. Saya dengan Pak Wagub dengan Gus Yassin ada ibu dan istri saya, kita merayakan bersama HUT ke-78 RI. Kami ingin menyampaikan terima kasih pada banyak hal, partisipasi dari seluruh kelompok masyarakat yang luar biasa selama ini, ucap Ganjar didampingi Wagub Taci Yassin Maimoen. Gubernur Jateng 2 periode itu mengatakan, masyarakat Jawa Tengah telah banyak membantu selama dia memimpin. Masyarakat ikut menjaga, bahkan merawat dan berkontribusi pada pembangunan. Tentu saya dan Gus Yassin diberikan amanah untuk memimpin untuk mengarahkan. Pasti ada yang kurang, ada yang tidak berkenan, kami mohon maaf, kata Ganjar yang mengenakan baju adat Sunda. Ganjar menegaskan, spirit kemerdekaan Republik Indonesia ini harus terus didengungkan, sehingga masyarakat dapat mengingat perjuangan para pejuang meraih kemerdekaan demi menjaga persatuan. Pendiri bangsa ini mengeluarkan darah, tenaga, pikiran, semuanya lo ya. Jangan bengkerengan bertengkar, jangan karena situasi yang berbeda dan kemudian kita mencoba membelah-belah diri apalagi dengan isu-isu yang tidak benar, ujarnya. Ganjar berharap, khususnya kepada masyarakat di Jawa Tengah agar bisa menjaga kondusivitas wilayah. Menjaga dan merawat persatuan adalah cara mengisi kemerdekaan, termasuk pada ujungnya di kesejahteraan masyarakat, katanya. Ganjar mengatakan, itulah yang diupayakan selama 10 tahun kepemimpinannya termasuk pada periode kedua bersama Gus Yassin. Gubernur berambut putih itu tak memungkiri adanya kekurangan, namun ikhtiar perbaikan terus dilakukan. Maka kami sekaligus sebenarnya ingin pamit bersama Gus Yassin dan meminta maaf kalau ada pelayanan yang kurang bagus. Tapi ikhtiar kami, bagaimana memperbaiki layanan agar semakin baik, tandasnya. Aktivitas para calon presiden, capres, di momen hari ulang tahun, HUT ke-78 Republik Indonesia, RI, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Mulai dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kegiatan Prabowo hari ini, Prabowo Subianto menghadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI atau HUT ke-78 RI di Istana Merdeka. Prabowo yang mengenakan pakaian adat Melayu berwarna hitam tampak duduk berdampingan dengan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar dan PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono. Prabowo dan Cak Imin tampak duduk bersebelahan. Tak hanya itu, keduanya juga terlihat sama-sama mengenakan kacamata hitam. Saat kamera menyorot ke arah Prabowo, terdengar suara tepuk tangan. PLT Ketua Umum PPP Mardiono yang duduk di sebelah kiri Prabowo pun mencoba berbicara ke Prabowo. Sontak, Prabowo pun melambaikan tangannya ke arah kamera dan suara tepuk tangan terdengar lebih meriah. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berjoget bersama tamu undangan saat menyaksikan hiburan dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta. Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. HUT ke-78 RI mengangkat tema terus melaju untuk Indonesia maju. Tak hanya Prabowo, Menteri PUPR juga mengalami hal serupa. Dirinya yang tengah disorot kamera, tak berapa lem kemudian beraksi layaknya seorang pemain drum profesional. Melihat aksi tersebut, para tamu pun bertepuk tangan meriah. Anies Baswedan ikut lomba. Anies Baswedan turut memeriahkan HUT ke-78 Republik Indonesia dengan mengikuti rangkaian lomba yang digelar warga Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Anies terdaftar dalam 2 perlombaan, yakni tarik tambang dan juga gebuk bantal. Pada perlombaan tarik tambang, tim yang dipimpin oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu keluar menjadi juara. Tim dari Anies menang di fase pertama, namun menelan kekalahan di fase kedua. Setelahnya di babak penentuan, tim Anies Baswedan meraih kemenangan. Selanjutnya, Anies Baswedan ikut juga dalam lomba gebuk bantal. Dalam perlombaan ini, Anies berhadapan 1 lawan 1 dengan warga secara bergantian. Pada pertandingan pertama, Anies Baswedan berhasil membuat salah satu warga RT 06 RW 04 tumbang.
Melaju ke babak selanjutnya, Anies Baswedan berhadapan dengan perwakilan dari wartawan yang meliput di gelanggang acara bernama Santoso. Bakal calon presiden, Capres, dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengikuti rangkaian perlombaan yang digelar oleh warga RW 04, Kelurahan Cilandak Barat, di Waduk Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Pada pertandingan ini, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mendikbud itu kembali meraih kemenangan. Di babak ketiga, Anies Baswedan dihadapkan dengan Ketua RT 06 RW 04 Kelurahan Cilandak Barat, bernama Malkan. Dalam perlombaan ini, Anies Baswedan justru tumbang. Anies kalah dalam beberapa pukulan yang dilancarkan oleh Malkan dan membuat mantan Rektor Universitas Paramadina tersebut. Ganjar pamitan. Upacara kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia pada 2023 menjadi upacara terakhir yang diikuti Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ganjar mengatakan, selama 10 tahun terakhir partisipasi masyarakat pada era pemerintahannya luar biasa. Hal itu disampaikan Ganjar usai menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia di Lapangan Pancasila, Simpang 5, Semarang, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Dalam sambutannya, Ganjar sekaligus berpamitan dan menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama dalam 10 tahun kepemimpinannya. Saya dengan Pak Wagub dengan Gus Yassin ada ibu dan istri saya, kita merayakan bersama HUT ke-78 RI. Kami ingin menyampaikan terima kasih pada banyak hal, partisipasi dari seluruh kelompok masyarakat yang luar biasa selama ini, ucap Ganjar didampingi Wagub Taci Yassin Maimoen. Gubernur Jateng 2 periode itu mengatakan, masyarakat Jawa Tengah telah banyak membantu selama dia memimpin. Masyarakat ikut menjaga, bahkan merawat dan berkontribusi pada pembangunan. Tentu saya dan Gus Yassin diberikan amanah untuk memimpin untuk mengarahkan. Pasti ada yang kurang, ada yang tidak berkenan, kami mohon maaf, kata Ganjar yang mengenakan baju adat Sunda. Ganjar menegaskan, spirit kemerdekaan Republik Indonesia ini harus terus didengungkan, sehingga masyarakat dapat mengingat perjuangan para pejuang meraih kemerdekaan demi menjaga persatuan. Pendiri bangsa ini mengeluarkan darah, tenaga, pikiran, semuanya loh ya. Jangan bengkerengan, bertengkar, jangan karena situasi yang berbeda dan kemudian kita mencoba membelah-belah diri apalagi dengan isu-isu yang tidak benar, ujarnya. Ganjar berharap, khususnya kepada masyarakat di Jawa Tengah agar bisa menjaga kondusivitas wilayah. Menjaga dan merawat persatuan adalah cara mengisi kemerdekaan, termasuk pada ujungnya di kesejahteraan masyarakat, katanya. Ganjar mengatakan, itulah yang diupayakan selama 10 tahun kepemimpinannya termasuk pada periode kedua bersama Gus Yassin. Gubernur berambut putih itu tak memungkiri adanya kekurangan, namun ikhtiar perbaikan terus dilakukan. Maka kami sekaligus sebenarnya ingin pamit bersama Gus Yassin dan meminta maaf kalau ada pelayanan yang kurang bagus. Tapi ikhtiar kami, bagaimana memperbaiki layanan agar semakin baik, tandasnya. Aktivitas para calon presiden, capres, di momen hari ulang tahun HUT ke-78 Republik Indonesia, RI, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Mulai dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kegiatan Prabowo hari ini, Prabowo Subianto menghadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI atau HUT ke-78 RI di Istana Merdeka. Prabowo yang mengenakan pakaian adat Melayu berwarna hitam tampak duduk berdampingan dengan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar dan PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono. Prabowo dan Cak Imin tampak duduk bersebelahan. Tak hanya itu, keduanya juga terlihat sama-sama mengenakan kacamata hitam. Saat kamera menyorot ke arah Prabowo, terdengar suara tepuk tangan. PLT Ketua Umum PPP Mardiono yang duduk di sebelah kiri Prabowo pun mencoba berbicara ke Prabowo. Sontak, Prabowo pun melambaikan tangannya ke arah kamera dan suara tepuk tangan terdengar lebih meriah.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berjoget bersama tamu undangan saat menyaksikan hiburan dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. HUT ke-78 RI mengangkat tema terus melaju untuk Indonesia maju. Tak hanya Prabowo, Menteri PUPR juga mengalami hal serupa. Dirinya yang tengah disorot kamera, tak berapa lem kemudian beraksi layaknya seorang pemain drum profesional. Melihat aksi tersebut, para tamu pun bertepuk tangan meriah. Anies Baswedan ikut lomba. Anies Baswedan turut memeriahkan HUT ke-78 Republik Indonesia dengan mengikuti rangkaian lomba yang digelar warga Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Anies terdaftar dalam 2 perlombaan, yakni tarik tambang dan juga gebuk bantal. Pada perlombaan tarik tambang, tim yang dipimpin oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu keluar menjadi juara. Tim dari Anies menang di fase pertama, namun menelan kekalahan di fase kedua. Setelahnya di babak penentuan, tim Anies Baswedan meraih kemenangan. Selanjutnya, Anies Baswedan ikut juga dalam lomba gebuk bantal. Dalam perlombaan ini, Anies berhadapan 1 lawan 1 dengan warga secara bergantian. Pada pertandingan pertama, Anies Baswedan berhasil membuat salah satu warga RT 06 RW 04 tumbang. Melaju ke babak selanjutnya, Anies Baswedan berhadapan dengan perwakilan dari wartawan yang meliput di gelanggang acara bernama Santoso. Bakal calon presiden, Capres, dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengikuti rangkaian perlombaan yang digelar oleh warga RW 04, Kelurahan Cilandak Barat, di Waduk Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Pada pertandingan ini, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mendikbud itu kembali meraih kemenangan. Di babak ketiga, Anies Baswedan dihadapkan dengan Ketua RT 06 RW 04 Kelurahan Cilandak Barat, bernama Malkan. Dalam perlombaan ini, Anies Baswedan justru tumbang. Anies kalah dalam beberapa pukulan yang dilancarkan oleh Malkan dan membuat mantan Rektor Universitas Paramadina tersebut. Ganjar pamitan. Upacara kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia pada 2023 menjadi upacara terakhir yang diikuti Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ganjar mengatakan, selama 10 tahun terakhir partisipasi masyarakat pada era pemerintahannya luar biasa. Hal itu disampaikan Ganjar usai menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia di Lapangan Pancasila, Simpang 5, Semarang, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Dalam sambutannya, Ganjar sekaligus berpamitan dan menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama dalam 10 tahun kepemimpinannya. Saya dengan Pak Wagub dengan Gus Yassin ada ibu dan istri saya, kita merayakan bersama HUT ke-78 RI. Kami ingin menyampaikan terima kasih pada banyak hal, partisipasi dari seluruh kelompok masyarakat yang luar biasa selama ini, ucap Ganjar didampingi Wagub Taci Yassin Maimoen. Gubernur Jateng 2 periode itu mengatakan, masyarakat Jawa Tengah telah banyak membantu selama dia memimpin. Masyarakat ikut menjaga, bahkan merawat dan berkontribusi pada pembangunan. Tentu saya dan Gus Yassin diberikan amanah untuk memimpin untuk mengarahkan. Pasti ada yang kurang, ada yang tidak berkenan, kami mohon maaf, kata Ganjar yang mengenakan baju adat Sunda. Ganjar menegaskan, spirit kemerdekaan Republik Indonesia ini harus terus didengungkan, sehingga masyarakat dapat mengingat perjuangan para pejuang meraih kemerdekaan demi menjaga persatuan. Pendiri bangsa ini mengeluarkan darah, tenaga, pikiran, semuanya loh ya. Jangan bengkerengan bertengkar, jangan karena situasi yang berbeda dan kemudian kita mencoba membelah-belah diri apalagi dengan isu-isu yang tidak benar, ujarnya. Ganjar berharap, khususnya kepada masyarakat di Jawa Tengah agar bisa menjaga kondusivitas wilayah. Menjaga dan merawat persatuan adalah cara mengisi kemerdekaan, termasuk pada ujungnya di kesejahteraan masyarakat, katanya. Ganjar mengatakan, itulah yang diupayakan selama 10 tahun kepemimpinannya termasuk pada periode kedua bersama Gus Yassin.
Gubernur berambut putih itu tak memungkiri adanya kekurangan, namun ikhtiar perbaikan terus dilakukan. Maka kami sekaligus sebenarnya ingin pamit bersama Gus Yassin dan meminta maaf kalau ada pelayanan yang kurang bagus. Tapi ikhtiar kami, bagaimana memperbaiki layanan agar semakin baik, tandasnya. Aktivitas para calon presiden, capres, di momen hari ulang tahun, HUT ke-78 Republik Indonesia, RI, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Mulai dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kegiatan Prabowo hari ini, Prabowo Subianto menghadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI atau HUT ke-78 RI di Istana Merdeka. Prabowo yang mengenakan pakaian adat Melayu berwarna hitam tampak duduk berdampingan dengan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar dan PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono. Prabowo dan Cak Imin tampak duduk bersebelahan. Tak hanya itu, keduanya juga terlihat sama-sama mengenakan kacamata hitam. Saat kamera menyorot ke arah Prabowo, terdengar suara tepuk tangan. PLT Ketua Umum PPP Mardiono yang duduk di sebelah kiri Prabowo pun mencoba berbicara ke Prabowo. Sontak, Prabowo pun melambaikan tangannya ke arah kamera dan suara tepuk tangan terdengar lebih meriah. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berjoget bersama tamu undangan saat menyaksikan hiburan dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. HUT ke-78 RI mengangkat tema terus melaju untuk Indonesia maju. Tak hanya Prabowo, Menteri PUPR juga mengalami hal serupa. Dirinya yang tengah disorot kamera, tak berapa lem kemudian beraksi layaknya seorang pemain drum profesional. Melihat aksi tersebut, para tamu pun bertepuk tangan meriah. Anies Baswedan ikut lomba. Anies Baswedan turut memeriahkan HUT ke-78 Republik Indonesia dengan mengikuti rangkaian lomba yang digelar warga Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Anies terdaftar dalam 2 perlombaan, yakni tarik tambang dan juga gebuk bantal. Pada perlombaan tarik tambang, tim yang dipimpin oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu keluar menjadi juara. Tim dari Anies menang di fase pertama, namun menelan kekalahan di fase kedua. Setelahnya di babak penentuan, tim Anies Baswedan meraih kemenangan. Selanjutnya, Anies Baswedan ikut juga dalam lomba gebuk bantal. Dalam perlombaan ini, Anies berhadapan 1 lawan 1 dengan warga secara bergantian. Pada pertandingan pertama, Anies Baswedan berhasil membuat salah satu warga RT 06 RW 04 tumbang. Melaju ke babak selanjutnya, Anies Baswedan berhadapan dengan perwakilan dari wartawan yang meliput di gelanggang acara bernama Santoso. Bakal calon presiden, capres, dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengikuti rangkaian perlombaan yang digelar oleh warga RW 04, Kelurahan Cilandak Barat, di Waduk Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Pada pertandingan ini, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mendikbud itu kembali meraih kemenangan. Di babak ketiga, Anies Baswedan dihadapkan dengan Ketua RT 06 RW 04 Kelurahan Cilandak Barat, bernama Malkan. Dalam perlombaan ini, Anies Baswedan justru tumbang. Anies kalah dalam beberapa pukulan yang dilancarkan oleh Malkan dan membuat mantan Rektor Universitas Paramadina tersebut. Ganjar pamitan. Upacara kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia pada 2023 menjadi upacara terakhir yang diikuti Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ganjar mengatakan, selama 10 tahun terakhir partisipasi masyarakat pada era pemerintahannya luar biasa. Hal itu disampaikan Ganjar usai menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia di Lapangan Pancasila, Simpang 5, Semarang, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Dalam sambutannya, Ganjar sekaligus berpamitan dan menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama dalam 10 tahun kepemimpinannya. Saya dengan Pak Wagub dengan Gus Yassin ada ibu dan istri saya,
kita merayakan bersama HUT ke-78 RI. Kami ingin menyampaikan terima kasih pada banyak hal, partisipasi dari seluruh kelompok masyarakat yang luar biasa selama ini, ucap Ganjar didampingi Wagub Tachi Yassin Maimoen. Gubernur Jateng 2 periode itu mengatakan, masyarakat Jawa Tengah telah banyak membantu selama dia memimpin. Masyarakat ikut menjaga, bahkan merawat dan berkontribusi pada pembangunan. Tentu saya dan Gus Yassin diberikan amanah untuk memimpin untuk mengarahkan. Pasti ada yang kurang, ada yang tidak berkenan, kami mohon maaf, kata Ganjar yang mengenakan baju adat Sunda. Ganjar menegaskan, spirit kemerdekaan Republik Indonesia ini harus terus didengungkan, sehingga masyarakat dapat mengingat perjuangan para pejuang meraih kemerdekaan demi menjaga persatuan. Pendiri bangsa ini mengeluarkan darah, tenaga, pikiran, semuanya lo ya. Jangan bengkerengan bertengkar, jangan karena situasi yang berbeda dan kemudian kita mencoba membelah-belah diri apalagi dengan isu-isu yang tidak benar, ujarnya. Ganjar berharap, khususnya kepada masyarakat di Jawa Tengah agar bisa menjaga kondusivitas wilayah. Menjaga dan merawat persatuan adalah cara mengisi kemerdekaan, termasuk pada ujungnya di kesejahteraan masyarakat, katanya. Ganjar mengatakan, itulah yang diupayakan selama 10 tahun kepemimpinannya termasuk pada periode kedua bersama Gus Yassin. Gubernur berambut putih itu tak memungkiri adanya kekurangan, namun ikhtiar perbaikan terus dilakukan. Maka kami sekaligus sebenarnya ingin pamit bersama Gus Yassin dan meminta maaf kalau ada pelayanan yang kurang bagus. Tapi ikhtiar kami, bagaimana memperbaiki layanan agar semakin baik, tandasnya. Aktivitas para calon presiden, capres, di momen hari ulang tahun, HUT ke-78 Republik Indonesia, RI, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Mulai dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kegiatan Prabowo hari ini, Prabowo Subianto menghadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI atau HUT ke-78 RI di Istana Merdeka. Prabowo yang mengenakan pakaian adat Melayu berwarna hitam tampak duduk berdampingan dengan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar dan PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono. Prabowo dan Cak Imin tampak duduk bersebelahan. Tak hanya itu, keduanya juga terlihat sama-sama mengenakan kacamata hitam. Saat kamera menyorot ke arah Prabowo, terdengar suara tepuk tangan. PLT Ketua Umum PPP Mardiono yang duduk di sebelah kiri Prabowo pun mencoba berbicara ke Prabowo. Sontak, Prabowo pun melambaikan tangannya ke arah kamera dan suara tepuk tangan terdengar lebih meriah. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berjoget bersama tamu undangan saat menyaksikan hiburan dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. HUT ke-78 RI mengangkat tema terus melaju untuk Indonesia maju. Tak hanya Prabowo, Menteri PUPR juga mengalami hal serupa. Dirinya yang tengah disorot kamera, tak berapa lem kemudian beraksi layaknya seorang pemain drum profesional. Melihat aksi tersebut, para tamu pun bertepuk tangan meriah. Anies Baswedan ikut lomba. Anies Baswedan turut memeriahkan HUT ke-78 Republik Indonesia dengan mengikuti rangkaian lomba yang digelar warga Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Anies terdaftar dalam 2 perlombaan, yakni tarik tambang dan juga gebuk bantal. Pada perlombaan tarik tambang, tim yang dipimpin oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu keluar menjadi juara. Tim dari Anies menang di fase pertama, namun menelan kekalahan di fase kedua. Setelahnya di babak penentuan, tim Anies Baswedan meraih kemenangan. Selanjutnya, Anies Baswedan ikut juga dalam lomba gebuk bantal. Dalam perlombaan ini, Anies berhadapan 1 lawan 1 dengan warga secara bergantian. Pada pertandingan pertama, Anies Baswedan berhasil membuat salah satu warga RT 06 RW 04 tumbang. Melaju ke babak selanjutnya, Anies Baswedan berhadapan dengan perwakilan dari wartawan yang meliput di gelanggang acara bernama Santoso.
Bakal calon presiden, Capres, dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengikuti rangkaian perlombaan yang digelar oleh warga RW 04, Kelurahan Cilandak Barat, di Waduk Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Pada pertandingan ini, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mendikbud itu kembali meraih kemenangan. Di babak ketiga, Anies Baswedan dihadapkan dengan Ketua RT 06 RW 04 Kelurahan Cilandak Barat, bernama Malkan. Dalam perlombaan ini, Anies Baswedan justru tumbang. Anies kalah dalam beberapa pukulan yang dilancarkan oleh Malkan dan membuat mantan Rektor Universitas Paramadina tersebut. Ganjar pamitan. Upacara kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia pada 2023 menjadi upacara terakhir yang diikuti Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ganjar mengatakan, selama 10 tahun terakhir partisipasi masyarakat pada era pemerintahannya luar biasa. Hal itu disampaikan Ganjar usai menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia di Lapangan Pancasila, Simpang 5, Semarang, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Dalam sambutannya, Ganjar sekaligus berpamitan dan menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama dalam 10 tahun kepemimpinannya. Saya dengan Pak Wagub dengan Gus Yassin ada ibu dan istri saya, kita merayakan bersama HUT ke-78 RI. Kami ingin menyampaikan terima kasih pada banyak hal, partisipasi dari seluruh kelompok masyarakat yang luar biasa selama ini, ucap Ganjar didampingi Wagub Taci Yassin Maimoen. Gubernur Jateng 2 periode itu mengatakan, masyarakat Jawa Tengah telah banyak membantu selama dia memimpin. Masyarakat ikut menjaga, bahkan merawat dan berkontribusi pada pembangunan. Tentu saya dan Gus Yassin diberikan amanah untuk memimpin untuk mengarahkan. Pasti ada yang kurang, ada yang tidak berkenan, kami mohon maaf, kata Ganjar yang mengenakan baju adat Sunda. Ganjar menegaskan, spirit kemerdekaan Republik Indonesia ini harus terus didengungkan, sehingga masyarakat dapat mengingat perjuangan para pejuang meraih kemerdekaan demi menjaga persatuan. Pendiri bangsa ini mengeluarkan darah, tenaga, pikiran, semuanya loh ya. Jangan bengkerengan, bertengkar, jangan karena situasi yang berbeda dan kemudian kita mencoba membelah-belah diri apalagi dengan isu-isu yang tidak benar, ujarnya. Ganjar berharap, khususnya kepada masyarakat di Jawa Tengah agar bisa menjaga kondusivitas wilayah. Menjaga dan merawat persatuan adalah cara mengisi kemerdekaan, termasuk pada ujungnya di kesejahteraan masyarakat, katanya. Ganjar mengatakan, itulah yang diupayakan selama 10 tahun kepemimpinannya termasuk pada periode kedua bersama Gus Yassin. Gubernur berambut putih itu tak memungkiri adanya kekurangan, namun ikhtiar perbaikan terus dilakukan. Maka kami sekaligus sebenarnya ingin pamit bersama Gus Yassin dan meminta maaf kalau ada pelayanan yang kurang bagus. Tapi ikhtiar kami, bagaimana memperbaiki layanan agar semakin baik, tandasnya. Aktivitas para calon presiden, Capres, di momen Hari Ulang Tahun HUT ke-78 Republik Indonesia, RI, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Mulai dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kegiatan Prabowo hari ini, Prabowo Subianto menghadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI atau HUT ke-78 RI di Istana Merdeka. Prabowo yang mengenakan pakaian adat Melayu berwarna hitam tampak duduk berdampingan dengan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar dan PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono. Prabowo dan Cak Imin tampak duduk bersebelahan. Tak hanya itu, keduanya juga terlihat sama-sama mengenakan kacamata hitam. Saat kamera menyorot ke arah Prabowo, terdengar suara tepuk tangan. PLT Ketua Umum PPP Mardiono yang duduk di sebelah kiri Prabowo pun mencoba berbicara ke Prabowo. Sontak, Prabowo pun melambaikan tangannya ke arah kamera dan suara tepuk tangan terdengar lebih meriah.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berjoget bersama tamu undangan saat menyaksikan hiburan dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. HUT ke-78 RI mengangkat tema terus melaju untuk Indonesia maju. Tak hanya Prabowo, Menteri PUPR juga mengalami hal serupa. Dirinya yang tengah disorot kamera, tak berapa lem kemudian beraksi layaknya seorang pemain drum profesional. Melihat aksi tersebut, para tamu pun bertepuk tangan meriah. Anies Baswedan ikut lomba. Anies Baswedan turut memeriahkan HUT ke-78 Republik Indonesia dengan mengikuti rangkaian lomba yang digelar warga Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Anies terdaftar dalam 2 perlombaan, yakni tarik tambang dan juga gebuk bantal. Pada perlombaan tarik tambang, tim yang dipimpin oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu keluar menjadi juara. Tim dari Anies menang di fase pertama, namun menelan kekalahan di fase kedua. Setelahnya di babak penentuan, tim Anies Baswedan meraih kemenangan. Selanjutnya, Anies Baswedan ikut juga dalam lomba gebuk bantal. Dalam perlombaan ini, Anies berhadapan 1 lawan 1 dengan warga secara bergantian. Pada pertandingan pertama, Anies Baswedan berhasil membuat salah satu warga RT 06 RW 04 tumbang. Melaju ke babak selanjutnya, Anies Baswedan berhadapan dengan perwakilan dari wartawan yang meliput di gelanggang acara bernama Santoso. Bakal calon presiden, Capres, dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengikuti rangkaian perlombaan yang digelar oleh warga RW 04, Kelurahan Cilandak Barat, di Waduk Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Pada pertandingan ini, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mendikbud itu kembali meraih kemenangan. Di babak ketiga, Anies Baswedan dihadapkan dengan Ketua RT 06 RW 04 Kelurahan Cilandak Barat, bernama Malkan. Dalam perlombaan ini, Anies Baswedan justru tumbang. Anies kalah dalam beberapa pukulan yang dilancarkan oleh Malkan dan membuat mantan Rektor Universitas Paramadina tersebut. Ganjar pamitan. Upacara kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia pada 2023 menjadi upacara terakhir yang diikuti Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ganjar mengatakan, selama 10 tahun terakhir partisipasi masyarakat pada era pemerintahannya luar biasa. Hal itu disampaikan Ganjar usai menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia di Lapangan Pancasila, Simpang 5, Semarang, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Dalam sambutannya, Ganjar sekaligus berpamitan dan menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama dalam 10 tahun kepemimpinannya. Saya dengan Pak Wagub dengan Gus Yassin ada ibu dan istri saya, kita merayakan bersama HUT ke-78 RI. Kami ingin menyampaikan terima kasih pada banyak hal, partisipasi dari seluruh kelompok masyarakat yang luar biasa selama ini, ucap Ganjar didampingi Wagub Taci Yassin Maimoen. Gubernur Jateng 2 periode itu mengatakan, masyarakat Jawa Tengah telah banyak membantu selama dia memimpin. Masyarakat ikut menjaga, bahkan merawat dan berkontribusi pada pembangunan. Tentu saya dan Gus Yassin diberikan amanah untuk memimpin untuk mengarahkan. Pasti ada yang kurang, ada yang tidak berkenan, kami mohon maaf, kata Ganjar yang mengenakan baju adat Sunda. Ganjar menegaskan, spirit kemerdekaan Republik Indonesia ini harus terus didengungkan, sehingga masyarakat dapat mengingat perjuangan para pejuang meraih kemerdekaan demi menjaga persatuan. Pendiri bangsa ini mengeluarkan darah, tenaga, pikiran, semuanya loh ya. Jangan bengkerengan bertengkar, jangan karena situasi yang berbeda dan kemudian kita mencoba membelah-belah diri apalagi dengan isu-isu yang tidak benar, ujarnya. Ganjar berharap, khususnya kepada masyarakat di Jawa Tengah agar bisa menjaga kondusivitas wilayah. Menjaga dan merawat persatuan adalah cara mengisi kemerdekaan, termasuk pada ujungnya di kesejahteraan masyarakat, katanya. Ganjar mengatakan, itulah yang diupayakan selama 10 tahun kepemimpinannya termasuk pada periode kedua bersama Gus Yassin.
Gubernur berambut putih itu tak memungkiri adanya kekurangan, namun ikhtiar perbaikan terus dilakukan. Maka kami sekaligus sebenarnya ingin pamit bersama Gus Yassin dan meminta maaf kalau ada pelayanan yang kurang bagus. Tapi ikhtiar kami, bagaimana memperbaiki layanan agar semakin baik, tandasnya. Aktivitas para calon presiden, capres, di momen hari ulang tahun, HUT ke-78 Republik Indonesia, RI, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Mulai dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kegiatan Prabowo hari ini, Prabowo Subianto menghadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI atau HUT ke-78 RI di Istana Merdeka. Prabowo yang mengenakan pakaian adat Melayu berwarna hitam tampak duduk berdampingan dengan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar dan PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono. Prabowo dan Cak Imin tampak duduk bersebelahan. Tak hanya itu, keduanya juga terlihat sama-sama mengenakan kacamata hitam. Saat kamera menyorot ke arah Prabowo, terdengar suara tepuk tangan. PLT Ketua Umum PPP Mardiono yang duduk di sebelah kiri Prabowo pun mencoba berbicara ke Prabowo. Sontak, Prabowo pun melambaikan tangannya ke arah kamera dan suara tepuk tangan terdengar lebih meriah. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berjoget bersama tamu undangan saat menyaksikan hiburan dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. HUT ke-78 RI mengangkat tema terus melaju untuk Indonesia maju. Tak hanya Prabowo, Menteri PUPR juga mengalami hal serupa. Dirinya yang tengah disorot kamera, tak berapa lem kemudian beraksi layaknya seorang pemain drum profesional. Melihat aksi tersebut, para tamu pun bertepuk tangan meriah. Anies Baswedan ikut lomba. Anies Baswedan turut memeriahkan HUT ke-78 Republik Indonesia dengan mengikuti rangkaian lomba yang digelar warga Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Anies terdaftar dalam 2 perlombaan, yakni tarik tambang dan juga gebuk bantal. Pada perlombaan tarik tambang, tim yang dipimpin oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu keluar menjadi juara. Tim dari Anies menang di fase pertama, namun menelan kekalahan di fase kedua. Setelahnya di babak penentuan, tim Anies Baswedan meraih kemenangan. Selanjutnya, Anies Baswedan ikut juga dalam lomba gebuk bantal. Dalam perlombaan ini, Anies berhadapan 1 lawan 1 dengan warga secara bergantian. Pada pertandingan pertama, Anies Baswedan berhasil membuat salah satu warga RT 06 RW 04 tumbang. Melaju ke babak selanjutnya, Anies Baswedan berhadapan dengan perwakilan dari wartawan yang meliput di gelanggang acara bernama Santoso. Bakal calon presiden, capres, dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengikuti rangkaian perlombaan yang digelar oleh warga RW 04, Kelurahan Cilandak Barat, di Waduk Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Pada pertandingan ini, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mendikbud itu kembali meraih kemenangan. Di babak ketiga, Anies Baswedan dihadapkan dengan Ketua RT 06 RW 04 Kelurahan Cilandak Barat, bernama Malkan. Dalam perlombaan ini, Anies Baswedan justru tumbang. Anies kalah dalam beberapa pukulan yang dilancarkan oleh Malkan dan membuat mantan Rektor Universitas Paramadina tersebut. Ganjar pamitan. Upacara kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia pada 2023 menjadi upacara terakhir yang diikuti Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ganjar mengatakan, selama 10 tahun terakhir partisipasi masyarakat pada era pemerintahannya luar biasa. Hal itu disampaikan Ganjar usai menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia di Lapangan Pancasila, Simpang 5, Semarang, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Dalam sambutannya, Ganjar sekaligus berpamitan dan menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama dalam 10 tahun kepemimpinannya. Saya dengan Pak Wagub dengan Gus Yassin ada ibu dan istri saya,
kita merayakan bersama HUT ke-78 RI. Kami ingin menyampaikan terima kasih pada banyak hal, partisipasi dari seluruh kelompok masyarakat yang luar biasa selama ini, ucap Ganjar didampingi Wagub Tachi Yassin Maimoen. Gubernur Jateng 2 periode itu mengatakan, masyarakat Jawa Tengah telah banyak membantu selama dia memimpin. Masyarakat ikut menjaga, bahkan merawat dan berkontribusi pada pembangunan. Tentu saya dan Gus Yassin diberikan amanah untuk memimpin untuk mengarahkan. Pasti ada yang kurang, ada yang tidak berkenan, kami mohon maaf, kata Ganjar yang mengenakan baju adat Sunda. Ganjar menegaskan, spirit kemerdekaan Republik Indonesia ini harus terus didengungkan, sehingga masyarakat dapat mengingat perjuangan para pejuang meraih kemerdekaan demi menjaga persatuan. Pendiri bangsa ini mengeluarkan darah, tenaga, pikiran, semuanya lo ya. Jangan bengkerengan bertengkar, jangan karena situasi yang berbeda dan kemudian kita mencoba membelah-belah diri apalagi dengan isu-isu yang tidak benar, ujarnya. Ganjar berharap, khususnya kepada masyarakat di Jawa Tengah agar bisa menjaga kondusivitas wilayah. Menjaga dan merawat persatuan adalah cara mengisi kemerdekaan, termasuk pada ujungnya di kesejahteraan masyarakat, katanya. Ganjar mengatakan, itulah yang diupayakan selama 10 tahun kepemimpinannya termasuk pada periode kedua bersama Gus Yassin. Gubernur berambut putih itu tak memungkiri adanya kekurangan, namun ikhtiar perbaikan terus dilakukan. Maka kami sekaligus sebenarnya ingin pamit bersama Gus Yassin dan meminta maaf kalau ada pelayanan yang kurang bagus. Tapi ikhtiar kami, bagaimana memperbaiki layanan agar semakin baik, tandasnya. Aktivitas para calon presiden, capres, di momen hari ulang tahun HUT ke-78 Republik Indonesia, RI, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Mulai dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kegiatan Prabowo hari ini, Prabowo Subianto menghadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI atau HUT ke-78 RI di Istana Merdeka. Prabowo yang mengenakan pakaian adat Melayu berwarna hitam tampak duduk berdampingan dengan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar dan PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono. Prabowo dan Cak Imin tampak duduk bersebelahan. Tak hanya itu, keduanya juga terlihat sama-sama mengenakan kacamata hitam. Saat kamera menyorot ke arah Prabowo, terdengar suara tepuk tangan. PLT Ketua Umum PPP Mardiono yang duduk di sebelah kiri Prabowo pun mencoba berbicara ke Prabowo. Sontak, Prabowo pun melambaikan tangannya ke arah kamera dan suara tepuk tangan terdengar lebih meriah. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berjoget bersama tamu undangan saat menyaksikan hiburan dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. HUT ke-78 RI mengangkat tema terus melaju untuk Indonesia maju. Tak hanya Prabowo, Menteri PUPR juga mengalami hal serupa. Dirinya yang tengah disorot kamera, tak berapa lem kemudian beraksi layaknya seorang pemain drum profesional. Melihat aksi tersebut, para tamu pun bertepuk tangan meriah. Anies Baswedan ikut lomba. Anies Baswedan turut memeriahkan HUT ke-78 Republik Indonesia dengan mengikuti rangkaian lomba yang digelar warga Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Anies terdaftar dalam 2 perlombaan, yakni tarik tambang dan juga gebuk bantal. Pada perlombaan tarik tambang, tim yang dipimpin oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu keluar menjadi juara. Tim dari Anies menang di fase pertama, namun menelan kekalahan di fase kedua. Setelahnya di babak penentuan, tim Anies Baswedan meraih kemenangan. Selanjutnya, Anies Baswedan ikut juga dalam lomba gebuk bantal. Dalam perlombaan ini, Anies berhadapan 1 lawan 1 dengan warga secara bergantian. Pada pertandingan pertama, Anies Baswedan berhasil membuat salah satu warga RT 06 RW 04 tumbang. Melaju ke babak selanjutnya, Anies Baswedan berhadapan dengan perwakilan dari wartawan yang meliput di gelanggang acara bernama Santoso.
Bakal calon presiden, Capres, dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengikuti rangkaian perlombaan yang digelar oleh warga RW 04, Kelurahan Cilandak Barat, di Waduk Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis,